langsung mencuap nama Aceh sebagai pemenang kontes bencong di Jakarta. Je ke makanan. Nyan bu mangatat je makanan. Teh apa jo? Alah ya Allah. I bencong yang menang nyan pihana hiu reung mu beo. Kagak hi tangen ngehiji tapi menang. Ini kan sengaja kan, sengaja. Jadi drone malamnya ketika banyak bahasa Indonesia yang saya ucapkan itu dimaklumkan. Karena ini kamera seperti wartawan JNN, Metro TV, TV One. Nanti mereka liput kan, mudah-mudahan sampai kepada pemerintah Indonesia. Be iduk lemah aja ngayok-yok kerehinan. Pikirkan bagaimana Aceh ke depan. Indonesia ini kan seperti orang tua yang banyak anak, tapi nggak sanggup ngurus. Seharusnya begini, kalau memang punya anak, hai tauro, tayu kajak juga merantau deka, kemenang, nyakan, hai tauro, tapi hanya jak hinan, empun hanta putar. Indonesia pungong, kup sakit hati. Alhamdulillahi wahdah, salatu wa salaman daiman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihil hudanil mustabsirin amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil haqqa ala lisani wa qalbi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina syaqiyya wa la mahruma. Hadirin dan ayah, kaum muslimin, sidang jamaah pendengar dakwah yang diberikan rahmat yang tiada pernah henti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya patutlah kita bersama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah, yang mana sampai bak malamnya manteng tercurahkan akan nikmat dan rahmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutlah kita syukuri, dan apabila tidak berarti termasuk kita kepada golongan yang ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di apa yang telah Allah berikan, nyoban bandum ialah sebagai nikmat, dan nikmatnya adalah sebagai penunjang daripada keseriusan kita dalam tamu hidup di akhir rung dunianya, di mana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan, kita pergunakan semaksimal mungkin sebagaimana tujuan dari penciptaan manusia. Kaum ayam tuah, kaum ayah yang berbahagia, getanya sering tua dan sering kita lupakan apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia. Kon lagi kita pikir seolah-olah ialah untuk terus meningkatkan daya
atau kualitas daripada kehidupan kita. Jika kita nyatakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, nepegale Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanalun pejut jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah. Maka menjadi poin utama dalam kehidupan ialah Allah menciptakan kita supaya kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Apabila sudah kita kenal, maka terus berangsur getanyo pun akan temakut kepada Allah. Layaknya kepada sesuatu yang getanyo takuti, pasti didasari oleh telah mengenal sebelumnya. Awai taturi dudo temakut karena kata tu resiko dari apa yang kita kenal. Demikian takalan manusia, kenapa semakin hari manusia semakin jauh daripada jalan atau tali agama Allah Subhanahu wa taala? Ini karena manusia itu sendiri belum mengenal siapa Tuhannya. So yang pejit katanya. Maka inilah landasan utama yang mesti terus kita introspeksi diri. Pada hari-hari kehidupan kita dalam uro-uro, maka marilah sama-sama kita lebih mengenal siapa Allah. Apabila nyo kata tume, insya Allah segala peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyo akan kita kerjakan tanpa merasa berat untuk kita laksanakan. Hana payah didukung oleh pehen, yaitu paksaan. Tidak. Intinya mengenal siapa yang memerintahkan. Ada rasa takut, yaitu dasar takwa kepada Allah. Hinoke getanyo akan luluh dan mengikuti perintah-perintah daripada Allah dan menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyokan lagi nyo hana cara tetap getanyo sabelam udip gabu dalam kesibukan-kesibukan yang sifatnya dunia. Di mana kesibukan dunia yang dinamakan kesibukan dunia ialah sesuatu yang kita kerjakan yang tidak punya nilai akhirat. Tak pubut hino idonya tapi hana fahala akhirat. Nyokeun but dunia. Adapun aktivitas-aktivitas yang lain, kita usahakanlah setiap aktivitas yang kita lakukan itu punya nilai nantinya di negeri akhirat kelak, supaya tidak sia-sia kehidupan kita itu menjelang tawabah Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam hana tua-tua kita tam selawat tam lake ba Allah kepada pangulai umat, pangulai anbiya yang mursal, dronenyan mendapatkan posisi tertinggi baik itu di dunia maupun di negeri akhirat. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak tanggung-tanggung. Allah mengangkat derajat beliau, kemuliaan beliau itu mencakupi baik daripada negeri dunia sampai negeri akhirat. Bandung pernah takalan dan tak dengar, gure-gure kita nyoba sampaikan bahwa kemuliaan kekasih Allah yang kita nyoba peringati hari kelahirannya, neberi Allah kemuliaan sebelum beliau lahir, jauh-jauh hari. Dari awal penciptaan Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Hino itu dua buah cabang kemuliaan urang Syilon yang berbahagia. Seterusnya perjalanan demi perjalanan. Adapun di satu sisi mengarah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam.
Sisi satunya yaitu mengarah kepada kemuliaan kekasih Allah, negubah oleh Allah dari setiap sulbi para nabi, terus berjalan sampai tiba masanya dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam nyo merumpak dengan cabang yang paling mulia, yaitulah Allah telah menentukan siapa yang cocok untuk mengandung kekasihnya dan siapa manikam siapa nantinya yang akan jatuh kepada kandungan ibundanya. Ini semua sudah ada dalam ilmu Allah. Kamu tentai nyo ayah nyo bunda. Demikian ketika bundanya mengandung, hana rasa lelah, hana apuh apa, luar biasa. Bunda pun merasakan akan kebahagiaan. Bahkan belum pernah dirasakan oleh wanita manapun selain jud dunianya. Golong pernah. Keistimewaan Allah berikan kepada Bunda Aminah binti Tengku Abdul Wahab. Ya, Tengku Wahab yang mulia itu mempunyai anak yang menjadi ibundanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, bulan-bulan dalam kandungan ibunda, setiap pagi dan malam itu menjadi ubat. Ubat apa? Obat meninggalnya suami. Karena dalam ketika setengah-tengah mengandung, yaitu kekasih Allah, suami tercinta, ayah daripada kekasih Allah, nuwa Allah, sungguh sangat terpukul. Seumpama katanya urinang banta menikah, baru red manikam pertama, kandungan baru sabuh minggu, suami gua Allah itu sungguh terluka. Tetapi Allah mengobatinya dengan kemuliaan yang berada dalam kandungannya. Sehingga tiba masa kelahiran beliau, Umi yang mutuah yang berbahagia, golom pernah takalon mi langit yang takalon bak malamnya hitam tanpa ada pernak-pernik atau bintang. Tapi menjelang kelahiran kekasih Allah yang mulia, langit wate takalon mi hanaduh langit tapi jitup oleh jemerlak indahnya bintang-bintang, 10,000 bintang hadir untuk menyaksikan seorang kekasih Allah yang terpilih akan terlahir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ubena para tokoh bawatenyan merasa hiran, hantam ke kalon na bintang yang penuh bak langit. Tapi bak bungoh menjelang mendekati waktu subuh, nyo 10,000 jitup langit dengan bintang-bintang pengu. Nyo ke bakwatenyan mi mutuah ayah yang berbahagia, kekasih Allah terlahir atas ruang dunia yang mulia, Habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran beliau merupakan rahmat. Allah yang menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah itu terlahir membawa rahmat bagi sekalian alam. Artinya bukan daripada makhluk atau tumbuh-tumbuhan saja, segala macam ciptaan Allah semuanya merasakan akan rahmat kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayah dan mak maklun yang berhadir bak malamnya, seandainya ada manusia yang mengatakan saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang kalimat saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang tebit luar gari. Orang yang berani mengucapkan demikian itu sama halnya dia mengucapkan lon benci ku lahir Nabi Saban, na'udzubillah.
Miona yang pegahnya bid'ah, hanya pegat kanduri maulid, berarti demikianlah mereka membid'ahkan akan kelahiran kekasih Allah yang mulia. Ini hati-hati. Ya, pesan saya pada malam ini, kalau memang pernah terucap pada lisan kita, segala mati ni yang mengucap lagi ju, kayak sampai mati kafir tu, nauzubillah. Bahaya. Ini adalah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita senang kelahiran beliau. Kita ini sebagai umatnya banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nantinya di yaumil qiyamah juga nyanhan berlaku hana daya daripada nabi-nabi yang lain. Tok kemuliaan bak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu syurga nyanhan akan tehah ayah, han tehah. Bersaleh tat getanyo je. Oh nabi-nabi lain hanjut tamong. Nabi ketanyolah sang pembuka kunci syurga. Beliau yang lebih dulu masuk, baru pintu lain teham. Sedemikianlah kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita bersyukur. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Demikian. Maka kita layangkan, kita luapkan kecintaan dan rasa syukur kita itu dengan kita buat acara kenduri, kita pegat kenduri maulid, kita santuni anak yatim, kita baca barzanji, baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ummi, secret kita baca selawat ke Nabi, secret pula disampaikan oleh para malaikat kedeh bak Nabi yang pada saat ini beliau sedang istirahat. Hukum syarak hanada penafi katanya, tetap Rasulullah telah wafat di alam dunia. Tapi tidaklah sama dengan wafatnya manusia-manusia yang lain. Hansaban. Mereka para kekasih Allah itu ditempatkan istirahat. Karena tugas beliau untuk menyampaikan risalah Allah telah selesai. Maka kata Allah, telah selesai tugasmu wahai kekasihku. Kembalilah engkau kepadaku. Nikmati. Apa yang beliau nikmati, itulah buah dari hasil perjuangan beliau. Subhanallah. Tinggal itu getanyo yang mentang udip. Sabi-sabi mimtuah dan selawat ke Rasulullah. Sekali berselawat ke Rasulullah, Allah selawat kepada yang menselawat kepada Rasulullah. Gebalah oleh Allah 10 ge. Man ke banjara tengku monyo tanyo meselawat ke Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau dengan kalimat yang lain, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejit. Lalu bagaimana Allah menselawat kepada kita? Itulah berupa keampunannya. Itulah istimewanya salawat. Padahal kalimat untuk memohon ampunan itu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. So hebat istighfar dengan selawat. Kalimat pengampunan hana dua. Paling istimewa kalimat pengampunan itu istighfar. Tapi ketika disandangkan dengan kalimat salawat, itu tinggi pangkat dan derajatnya salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menyo istighfar itu cuman permohonan ampun kepada Allah. Tapi menyo salawat yang pertama katanya necap li Rasulullah sebagai umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat daripada Nabi katanya yang mulia. Yang kedua, Allah memberikan pengampunan kepada katanya. Makanya dalam siurami ayah menyojud 2 ge, 4 ge, 6 ge, terus tingkatkan. Hana baca lain, hana masalah. Selawat ini diutamakan. Tapi lon yakin, siapa yang mendawamkan membaca selawat kepada Nabi, insya Allah nantinya dia akan tertarik untuk membacakan istighfar ataupun kalimat-kalimat yang lain. Pendukung akan menjadi daya tarik untuk membacakan amalan-amalan yang lain urung syilun. Maka utamakan membaca selawat.
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkanlah nikmat, rahmat, karunia dan kasih sayangmu kepada nabi kami yang merupakan kekasihmu ya Allah, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curahkan ya Allah kepada beliau, curahkan juga kepada keluarganya, curahkan juga kepada para sahabatnya yang mulia, dan curahkan kepada para alim ulama setelahnya, sampai baik tua kepada ulama-ulama Aceh yang getanyo cintai, di mana jarang getanyo ronyo tatuho deng tatuho kiblat, bisa kita mengerjakan salat, itu semua berkah daripada perjuangan para alim ulama. Maka cintai alim ulama, bil khusus kepada ulama Aceh, umumnya kepada ulama Bansi Gombumo Allah Subhanahu wa taala. Takdim kemuliaan terutama dan yang paling pertama kita ucapkan kepada Abu Imam Syekh Masjid yang kita cintai, yaitu Imam Syekh atau imam masjid. Demikian kepada imam-imam yang lain yang mukim masjid, baik imam kampung atau imam dusun. Demikian yang kita muliakan BKM atau Badan Kemakmuran Masjid. Selanjutnya istimewa kepada pimpinan pemerintahan tingkat kampung, terutama Bapak Gesi yang kita cintai. Selalu kita doakan mudah-mudahan Bapak Gesi, Ibu Gesi dan keluarganya itu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang mulia Bapak Sekdes, olehnya kepada yang mulia perangkat desa, baik Tuha Pe, Tuha Lapan, Tuha Pakat, Tuha Adat, Tuha Tuho, Tuha Itut Leuro, juga kebagian para pemuda dan ketua pemuda yang istimewa. Walau malamnya para pemuda hanali lekabih melinggai hum, hanada tegai pemuda buka bejak Melaya pu. Ni muda bu hadirlah. Bebak keyboard drone ke. Ambak lagi yang tanya dong itu dan bek musom. Yang para pemuda istimewa, terima kasih kita ucapkan karena kinerja para pemuda lah sehingga acara getanyo itu disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemuda juga senantiasa berada di garda terdepan itu dalam hal menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih baurau Jumaat, anak muda berhadir mendum, ya, anak muda baik sampai kosong masjid. Demikian menasah-menasah penuhkan para pemuda. Kalianlah yang memegang peranan hari ini di Aceh. Kamu Tuhannya hanali, siada ka berangkat. Tinggailah Acehnya bak jaro orang drone. Ini di sinilah kita support sepenuhnya kepada para pemuda supaya baik tepeh dengan narkoba. Pakan ke sabai-sabai mu pep-pep kita nyo tidak pegah dalam khutbah, dalam ceramah, dalam dakwah. Bukan benci kepada kalian tetapi sayang. Dubno mu ne kata peh dengan narkoba. Bagaimana Aceh nanti ke depan? Bakso tunjuk. Maka je sabai kita nyo karu dalam dakwah yang kenyo sebab. Kami sempat meracun anak-anak generasi Aceh nanti ke depannya. Kiban hi Aceh. Baik dah pegah dan peramai masjid atau menasah-menasah. Lun khawatir kalau mereka sudah rusak, ukur nengku, yang dakwah-dakwah lagi yang nak petam lumpur nengku. Ini akan diubah oleh mereka untuk hiburan-hiburan malam. Nauzubillah. Mudah-mudahan baik terjadi di Aceh. Getanyo pun merasa bertanggung jawab lah. Semua tanggung jawab. Drone umi juga laginya. Anak-anak ni jaga. Adik-adik lu yang darah-darah. Itu tolong kurangilah
ya, dalam penggunaan gadget atau handphone, kurangi. Kalau memang ini tidak punya manfaat, tinggalkan. Tanya orang si pun harus ada ketegasan dalam rumah tangga itu untuk mendidik mereka. Menyohana nanti kehancurannya kita yang merasakan. Kajut ada yang bertanya tentang udip, ya. Kalau kita di posisi masih hidup, okeylah. Coba bayangkan dikala kita kata wabah Allah. Kita sedang dipertanyakan di alam barzah satu persatu perihal kehidupan dunia. Sementara anak-anak kita terlepas daripada didikan, mereka asyik dengan sesuatu yang tidak punya manfaat dan yang sifatnya maksiat. Tentu saja kita yang merasakan mim dua. Nyobek sempit dan yang terjadi ini. Kita sayang kepada mereka, bimbinglah mereka, tanamkan dalam dada mereka itu ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Oh, kami kan tidak punya ilmu Pak Ustaz. Hana ilmu tiap daya. Belum daya kubjai di Aceh. Ini adalah hajang kehancuran mim dua. Ya, menyohana salah lun kaduaga tino. Ya. Artinya pakar nak tanya sampai lun sampaikan mi. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ente watena meninggal keluarga yang kita harapkan sepenuhnya oleh Bapak Imam. Asaikan meninggal orang kayak Engku Imam. Kita pikir itu tugas Tengku Imam kan? Tidak. Ini semua dibebankan kepada keluarga. Disinilah kalau mau sadar sebenarnya mudah. Karena inilah faktor utama yang mana katanya dibebankan yang merupakan fardu'in oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika fardu'in terlepas, mulailah kita kembangkan dengan fardu-fardu kifayah, di mana nantinya ketika musibah dalam keluarga, baik payah ruhgop, getanya mampu karena ilmu sudah ditanamkan terlebih dahulu. Makanya kepertimbangan mi. Dakalan kondisi Aceh mi mutuah sangat terancam hari ini. Memang hanadeh jino siat meriah guys sengap. Kenapa? Karena ke depan ada pilkada. Ini persiapan demi persiapan. Polisi-polisi awak militer-militernya memang dijaga Aceh berkondusif karena nanti ada pilkada. Tetapi setelah pilkada itu terjadi, sudah tentu siapa yang menang, nyane preh tabok-tabok. Akan deh kehancuran mim tua. Karena Allah yang menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Tampak jelas kerusakan di darat dan di laut itu sebab kerusakan ulah tangan jahil manusia. Ayo kita nyopi hana trip baru IE raya kan? Aturan ini bisa menjadi sebagai bahan renungan. Ini teguran dari Allah. Artinya daerah kita ada yang tidak beres. Kita mio kacanggih tahu dip. Jangan mengambil kesimpulan seolah-olah semua itu terjadi dengan sendirinya. Tidak. Kalau lun pegah tempo dulu kan, waktu lun dakwah di sini. Semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Dalam siurul hega ila kaidin ba Allah. Walau ka pernah dengar lun pegah lum kadang katua no. Iya dalam siurul hega ila kaidin ba Allah. Ya Allah, manusia, ya Allah, ku berat ka maksiat ke derana. Nabi izin kamu tiga. Allah melarang, Allah mentang sayang katanya. Apa kata Allah? Air dua bertenang. God ya Allah. Sejauh jaklom. Ia mengadu ba Allah. Ya Allah berat lom ya Allah kai maksiat. Bahkan ibadah mereka itu mulai berkurang, bertambahnya kemaksiatan pada mereka. Ya Allah izinkan kami untuk naik ke darat. Dia berkali Allah, iya dua inan. Kedua iya inan. Suput ijak lom mim dua. Bapa rap mugrib. Ya Allah, Engkau maha melihat. Ya Allah, saksikanlah hamba-hambamu bukannya ibadah kepadamu siang dan malam mereka asyik untuk kenikmatan dunia yang sifatnya maksiat. Lihatlah ya Allah. Ya Allah izinkan kami naik ya Allah. Nepi izin ya Allah. Tiga mentang ya Allah. Izin ya Allah. Ini berkali Allah. Kajiat. Tak ju tapi pilih-pilih tempat berkali Allah. Yang halumbi beda God ya Allah. Mai takat.
nya handai turi rumah tungku imum ya hana urusan je im yo kai support saja nyo ke mi mutuah yang kita nyo takutkan iya apui angin tanah simak baik-baik mi mutuah kembali putra le mentang tahun kelung nahi mentang ge jamun nah hai jamun ni hơi ku putih urang ka ngeo thit au yo ka ge thit lam nanti dapat tepatnya mi be abe wate kita yo mi am tuai berbahagia iya apui angin tanah iya akan jie udarat meluluh lantakkan seluruh bangunan-bangunan yang tentera Allah apui akan terjadi kebakaran di mana-mana mim tua itibit apui hana angin hana hujan tetapi bisa berkobar api itu meluluh lantakkan idet madu mim tua apui meyokai ja denggo nyo maah iji hanai turi mutuahnya onyo masjid onyo rumah sikula nyo daya ada nama iterimang perintah ba Allah semua diratakan apui angin semua kita merasakan ya sepeninggal ulama kita di Jenib ya Allah yarham Tengku Haji Muhammad Yusuf bin Tengku Haji Abdul Wahab Allahumma gfir lahu kaderaninya ya leuh nuwa beliau kehadirat Allah mulai angin sebak-sebuk tegak-tegak hat angin ini tentara Allah artinya getanyo hanta timli pada ranah kebaikan hanta timli bersatu untuk menciptakan ranah-ranah kebaikan hanta tim nepreh truk angin tentara Allah akan diratakan semuanya. Nah, kalau Nurayan di Aceh Utara, Simpang Rangkaya, Aceh Utara, ya? Yang kita nyokalan kan tenda-tenda jualan kan, tenda-tenda gop mekatnya ibapo le angin. Tapi ke itu kekuatan kabeh kekuatan tidak. Maami, angin yang merupakan tentera Allah, nyoba beton bangunannya hanai kirami. Mungkin kalau pernah kala itu. Mudah bagi Allah nyo gebet dengan angin di bapa waten mudah makanya baik mayang dengan tentera-tentera Allah nyo wate kade angin sebak subuh ini pertanda apa bala wate kade nyo adalah pertanda bala mari kita introspeksi kita tidak menyalahkan orang lain masing-masing salahkan diri sendiri karena enggak ada manusia yang tidak berdosa dalam pandangan Allah mandum tu madasyak. Kalau sudah semua artinya pada malam ini bukan hanya pendengar, pembicara juga masih punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mandung teo munadasya. Bahkan nepegale Nabi kullu ibni Adam khata'un. Tiap-tiap anak keturunan Adam itu berdosa. Ya tip-tip anak keturunan Adam mendesya. Wa khairul khata'inat tawwabun. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa itu kata Nabi sebaik-baik mereka yang melakukan dosa segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala artinya getanyo iman limo wajar berdosa ngunyo wajar berdosa maka segeralah bertaubat. Kalau tidak pada ranah bertaubat tidak wajar katanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana wajar katanya pubut dasya mandum fasilitas nabi Allah. Cobalah renungkan dari pertama kita dijadikan dalam kandungan pajan natom tak kirim makanan ke anak dalam kandungan hana. Yang pajuh makanan mak. Pernah le ne mamoh le mak ne ud i mamoh le anak hana. Jadilah yaitu darah gizi bagi orang tua untuk bisa bertahan selama mengandung yang menjadi darah itulah asupan katanya di alam kandungan tapi alhamdulillah kita terlahir dengan selamat dengan sehat bahkan sampai malamnya katanya lebih sehat li Allah bisa melangkah pada masjid untuk menyaksikan acara dakwah bukankah ini semua pemberian Allah maka menyatakan dari kewajaran tidak wajar katanya berdosa dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya sering dah pegah mi. Baru-barunya kena itamong nan kalian bak media Paulus Kristus yang di Jakarta. Nyan perlelun himbau hino karena menyoji dari Jakarta jo kenan Medan, dari Medan itamong kono awai truk kono bak drone tabak drone dilangsa kan, jadi awai tamong kono ile perlelun himbau nyan utak Israel nyan ti Paulus nyan. Makanya kalian harus mawas, jaga-jaga. Ini ada program-program baru daripada Israel untuk menghancurkan generasi Islam, terutama kita orang Aceh yang perleningan. Sempat si Cetok Bruknya mengeluarkan statement, kalau kita lihat ada yang menikah sesama jenis, itu kalau bisa jangan dibuli, rahmati mereka. Cetok Bruknya, pui itu pui je. Nya bahaya mi. Kita Aceh ini diambang apa kan bahaya besar. Makanya waktu mencekot mono, ilo sering dalam dakwah ku berah. Nyo kengan sebab-sebab lagi nyo dak meje tak cok pulang ju Aceh. Tayu jalan pergi ke Indonesia yang. Iji pegaju peraturan-peraturan ni nanti mereka imbaskan kepada Aceh. Bahaya. Iji hanya ibu Paulusnya langsung mencuap nama Aceh sebagai pemenang kontes bencong di Jakarta. Je ke makanan. Nyan bu mangatat je makanan. Teta paju. Alah ya Allah. I bencong yang menang nyan pihana hiu riung mu beo. Kagot hi tangen ngehiji. Tapi menang. Ini kan sengaja kan. Sengaja. Jadi drone malamnya ketika banyak bahasa Indonesia yang saya ucapkan itu dimaklumkan. Karena ini kamera seperti wartawan JNN, Metro TV, TV One. Nanti mereka liput kan, mudah-mudahan sampai kepada pemerintah Indonesia. Be iduk lemah aja ngayok-yok kerehinan. Pikirkan bagaimana Aceh ke depan. Kalau memang mereka tidak sanggup untuk memikirkan atau untuk menerapkan syariat di Aceh, ya udah pisahkan saja, lepaskan saja Aceh. Mampu dan udah pegawai kan seperti orang tua yang banyak anak, tapi nggak sanggup ngurus. Seharusnya begini, kalau memang punya anak, haik tauro, tayu kajak juga yang merantau deka, kemenang, nyakan, haik tauro, tapi hanya jak hinan, empun hanta putan, Indonesia pungong, kup sakit hati, nyawati lagi nyaw tinggal tu, kenapa? Pakai icah di mana kok? Kita nyaw katuha mi, katuha ni, walaupun idrone tapi kenang skincare hili muda baju. Dia tak hiu urang kalau lagi boneka Barbie tu mai. Nah yang muka mekilat lagi kena minyak makan urang. Tapi dia nak baik bengai kakak long tari maksud long tu berat tari dia ni walaupun dia kena minyak makan gitu. Tari. Ben ni ada gop, ni ada ron masing-masing. Ada tu pegang menang, nak ada gop, draw ke lagi minyak kali kena cerongkot. Anacan lah guys. Tengok ke Tuhan. Kita kan semuanya punya keturunan. Tengok nana kan. Siatik tengok kata wabak Allah. Pernahkah tidak kita fikirkan? Ya Allah, siatik leung kalau wabak Allah. Kibani mudib anak-anak leung ya Allah. Punya peraturan-peraturan Kristen itu sudah merajalela. Yang tak jino tak fikir hana gereja di Aceh kan. Kan hana gereja. Hana de. Ada menyongon peng dumpu jalan ni. Neun tu. Nyawa gelun pegapu. Ke gubernur duk barang kata je tengku, tapi landasannya bukan iman kepada Allah dan tidak takwa kepada Allah, barang kata je duk ke gubernur tengku. Menyai suntik le Jakarta segera harus kita kerjakan. Nantinya kita mau ngejuk apa kena? Memang program pegat gereja je di Aceh tengku. Nyo ni cetek tengku. Ya, kita berlindung kepada Allah, kita lihat nanti ke depannya. Nyo bukan. Ini pancu habis-habisan. Menyuk gereja kata dang tunggu, artinya adat dan budaya mereka itu akan jalan di Aceh. Putar perehwak yang majino pi Sabang cukup ancu kah? Ancu dah kai Sabangnya. Nah, yang pegah tu masyarakat kota Sabang itu pernah mengundang saya untuk pidato di Sabang. Mahal di je ekbud ilungnya tak masalah.
Asal kai pegah tengku nak wate kena utabang beleba. Tingat long karam gurita je menam kaji yo lo ekbut. Mio tempat long tamong gedehnya insya-Allah tengku mendua. Terus kita berantas. Tempat-tempat maksiat hari ini cukup tajai ka di Aceh. Kafe, ya Allah. Kafe di Aceh ke timah kulat ba musim hujan itimoh li. Malamnya hana terdebit yang kurang sehat. Singa bengah kalau je terdebit mentang siju. Malam singa ke agak tegar bacut. Rencana yang minta makanan. Bata kana kafe baru ke? Si malam mana terdebit kana kafe baru. Metabu di Aceh. Apa salah tengku tak pegat kafe? Tidak. Tapi buatlah peraturan-peraturan. Itu jangan menentang dengan syariat agama Allah. Wates semayang maghrib. Getanya yang nak kedai. Yang nak kafe. Baru. Tibit, manum. Apalagi dikumandangkan azan. Di masjid-masjid, di menasah-menasah. Wates solat maghrib. Nyan aturannya. Wates azan. Itu benar sidro. Al-gojo. Yang benar. Tak lanti bagi si yang tiro. Al-gojo tiro imak parang. Asai kaya azan jaju rata kafe. Dang dari kemenan. Pasti orang kita yang. Apa bang? Puklau ke azan ni. Entnan mentang-tang kampung. Hana tak tengok pegah halimim tua. Ni azan ber, ni azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat lega tu azan. Nak lega? Mio hana azan kero ni. Itu nyo pura-pura bak kafe bang pura-pura. Adan kai mutu ide. Orang yang dengar azan tapi mereka tidak jawab panggilan azan. Hana kejawab. Sengap lalai ke main api. Dikhawatirkan mati dalam keadaan celaka. Na'udzubillah. Getanya harap-harap dalam doa sabi ba Allah ketika menjelang kematian, ya Allah bermutumai ucap kalimah dua kalimah syahadah. Artinya untuk penyelamat iman. Baik sampai tanya hana rung-rung dalam neraka mim doa. Dosa kape-kapenya mi itu sudah tidak ada perhitungan. Hana le ura hisab, ya ura perhitungan itu tidak. Mereka itu jelas khalidina fiha, kecampakkan dalam neraka itu selamanya. Hana le bird. Maka fungsi iman itulah untuk bisa gebet dari neraka mutumai tamang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mazan handa tim dengar bahkan merasa tidak terpanggil dengan panggilan azan. Nyo bahaya. Wate siata ke bahala. Nyo kita nyoba HP. Ini boleh Bapak Ibu ya. Kita introspeksi diri. Tanyongan HP ka berat hat. Kabratat dengan HP. Tanyo nangon katrip hana merumpok ngongon tanyo. Si uro tak telpon lah. Kebetulan ngon naik kampung. Yuk kita kumpul. Reuni. Kumpul mendum ngon. Wateka kumpul. Lalai main HP. Iji main HP kedoi. Tanyo main HP kedoi. Jadi yang kumpul kupu. Demikian tanyalah masyarakat, wateta duduk rame-rame, lalai dengan HP. Jadi peradaban, akhlak manusia ini sudah merosot. Hanale tanyo saling menghargai, menghormati orang tua. Dikala orang tua tengah bergahabat, duduk ilai HP. Jadi yang HP bunga, HP cauro, HP support, HP. Tuh na yang bah HP. Nah, kita yang lewatnya mana? Tengku, pakai nutupu. Orang nak gebah HP seragak tu watenyan ilun berseberangan inolon tibelah na urang tengok tadu imusu teng tong artinya apa HP lah kan yang lucu lam na urang telpon buat HP lah hana pulih bangai tengok tadu gimana bergabai menyok cirit kajian menyok kerih baju umpama. Halo hai putra.
Pagi le gawat aku. Kita gawat perjuangan kapre le beode. Nyan menyon main iklan nyan ngo. Hana payah hana pegah bago iron tengah lawit tipu ju bebe itu malah api. Jorok tak manusia anje kayak mim tua. Jadi peradaban kita ini sudah merosot, hanalin. Sampai tengah malam dengan HP ni talop. Ha? Padahal kat tengut. Kuplat kat tengut, tapi HP ngilom. Percaya atau tidak, ini memang rancangan Yahudi mim tua. Aplikasi TikTok snack video yang sifatnya scroll. Lop. Nyo dirancang. Ada satu komponen ya, hardware di dalam HP yang tunggu atau yang didukung dengan aplikasi di mana aplikasinya wateta scroll itu bitlom. Scroll itu bitlom. Nyan ipupe dengan saraf yang nak lautak katanya IQ katanya. Sehingga wateta lopnya itu bit lain, pikiran menjadi senang. Ban senang talok tapi melalui itu sampai kadang tengok mata kan ile tablet lock hit. Na urang mata matang tablet. Jaro kata dang urang katengut. Urang katengut atai je urang tengut panena meceh bertepit mata. Na si urang tedang mata mano. Tapi katengut. Coba kita pahami. Dia pun kata bengah watai ta bedah. Lagian bedah bengah. Nyan jaro HP titon. Mudah penting cai. Sang nai WA bunole kepala kontraktor nalung heboh kalau melu. Padahal bedah nan je jaba kedai kupi mutang. Bopu sibuk dah. Saya ingin mengajak ya. Malam wateta di penghujung tidur kita masih menonton hal-hal kadang-kadang yang diharamkan Allah ya. Dan nonton aja. Pernah tidak kita ingat bahwa lon bak malamnya apakah na bedah hantu? Siapa tahu itu adalah tidur terakhir kita. Terakhir takalan dunia, terakhir takalan HP. Nyo adalah keneli helun. Murempak kalan dunia sehingga bunga helun akan wabah Allah. Tengok hana ada depa mim dua. Coba bayangkan. Kecuali na pemberitahuan, pastinya kita sudah buat persiapan. Ya mana lagi tanya nak pergi pesta ni kan? Ayah kan kata dupu tanggai pulin. Lagi acara malamnya maulid. Tanggainya tanya pergi maulid. Kita sudah buat persiapan karena ada pemberitahuan. Tapi kematian tidak. Dia tidak harus melalui sakit, tidak harus melalui apa saja. Ijazah saya katruk ajaib berangkat. Itu yang fikir butuh ile baru meninggal belum tentemi. Atau sakit ile baru meninggal. Hana tenteti. Na urang sakit 10 tahun sakit. Na urang jaga kan tiro. Kalau istilah kota baby sister. Ijaga le baby sister ganyan kan. Watai pegak pengumuman ni melasa. Ipikir legok. Bapaknya meninggal karena katipluh tahun katakit. Tahu-tahu watai pegak pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagua Allah. Baby sister yang jaga orang sakit. Ikat. Duduk. Nyan mandum hiran orang. Ya Allah. Bapaknya kasih pelutun kata kira. Tapi kok yang jaga bapaknya yang meninggal. Tergantung ajal. Maka inilah perlu persiapan. Ketika tiba-tiba ajal truk bak katanya. Tahu bahwa Allah. Kahan seluruhnya dan sepenuhnya ada persiapan amal. Mubacut benar mim tua. Atau persiapan katanya untuk memperbaiki ibadah salat. Kalau tak perbaiki karena mubacut. Intinya kalau tiba-tiba datang kematian, tengok kasihan. Menyokan lagi nyo tak pegat persiapan mim tua. Ukenyo kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan nasi anak muda ipega balon
jaringan Israel ita mengu Indonesia nyoka menyebar ke u Aceh. Nyona kaki-kaki tangan mereka kita tidak tahu siapa, pastinya mereka sudah bekerja di Aceh. Apa visi misi mereka kita belum tahu. Cuman saya khawatir Allah yarham Abu Tu di Belang Beladih, luasan kubur drananya, itu pernah kekhawatiran beliau itu melewati atau melebihi beradat temakutnya tentang apa? Tentang nantinya apabila berhasil mereka menguasai Aceh, Aceh akan dipekristen, na'udzubillah. Ini ke tantangan katanya urung tuha, yang mana nanti mereka akan meracuni anak-anak generasi Islam di Aceh. Nyo target awaknya. Bahkan mereka hari ini sudah membuka jalan untuk bisa masuk ke pelosok-pelosok, di antaranya lewat jalur pendidikan, jalur kesehatan, jalur bantuan ekonomi dan sosial lain sebagainya. Hubjai kai bukalinyo. Pertama tu, le anak-anak muda katanya yang hanale uronyo hanabut, hana lapangan kerja, pengangguran. Mereka lah nantinya akan direkrut dengan gaji-gaji yang maksimal, yang menggiurkan. Yang mereka nanti akan ikut di beladi. Anak-anak katanya tolong dijagalah. Jaga. Mandum tu, ini tugas kita mi. Tugas. Menyonyohan tatim artinya kita nyohan galak kepada syariat agama mi. Monyohan galak ke syariat agama mi. Puatra ci yang tak pegah sabai cinta ke Nabi. Tatim pegat maulid Nabi puatra. Uronyo mentang udip tak perhina agama Allah. Wate mati kita nyomi lebih lom ke perhina le Allah. Lun tanya mi. Nuturi Abu Lahab. Abu Lahab nanturi. Hai! Ya ni gaduh lok-lok HP nan makaji. Jaita jamu kampung dro. Kupu ba urung tuput ikap, empa urung penguh hubjai. Dari lon bunuh ide ka ikap. Nanturi Abu Lahab. Nah, monyona ne pegah na menyohana hana maksudnya ngak bagah tak pegah juga gede. Nyairan tetatayang kan tahu ge guda tak kengon. Nanturi Abu Lahab. Karena irumuh tanya umi yang hana sembayang yang kejinya. Suami tayo na sembayang. Suami tayo na sembayang. Yang hana yang keji. Dia nanturi. Nekalan mi mutua. Di mana saja Rasulullah menyampaikan dakwah untuk menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa taala, penghalang pertama bukan daripada orang lain, dari keluarga drone Tilahab yang pegawai onar. Bahkan ijak gede mukumpul Utubah, Syaibah, Abu Jahal dan konco-konconya nyan racun pertama itu bit dari Abu Lahab. Bahkan ikan le tokoh-tokoh lain. Bukankah si Muhammad itu keponakanmu? Hai kamu betul. Memang nak kumulun tapi hai mio salah kan tetap salah ni. Salah menurut Abu Lahab itu salah. Maka itu yang lewatnya. Bagaimana cara kita hentikan dakwah Muhammad? Ikan le anak muda langkawan tiro. Tapoh ikudi. Tak kumpulkan yaitu pemuda-pemuda Mekah yang gagah-gagah, kita bunuh Muhammad. Ikan le Abu Jahal. Kamu pikir semudah itu untuk membunuh Muhammad? Apakah kamu tidak ingat bahwa Muhammad itu adalah garis keturunannya mulia dan banyak pendukung-pendukungnya? Keluarganya itu merupakan keluarga besar. Bagaimana halnya nanti kalau keluarga Bani Muttalib kumpul dan memukul hantam kita? Hotaja. Kasengap. Di pegarapan. Wate pegarapannya memtuah mandum. Tengah merencanakan untuk membunuh Nabi kita yang mulia. Kibanyum le. Sabe-sabe siasah yang digunakan mereka. Yang kesimpulan daripada rapat mereka itu untuk membunuh Nabi Muhammad. Kan ya ingat. Bunuh. Sehingga itu bin usul le orang lain. Tacok taikat Muhammad. Le taikat. Tunggu malam. Kita tangkap Muhammad, kita ikat. Olehnya talonnya tak ikat bak kelidai yang paling clear. Alian tak paruh kelidai bahi baplung le kelidai yo hai baplung gede. Nyan yo hana gebuh ben pina-pina apa?
Nak buh terkah, pu yang. Pu terkah kan? Kan? Hai, halo pu yang. Kotak pu. Terkah kan? Aji boh, pu ni apa gah balung boh boh. Ni boh ju. Miana ni boh anak ku dakwah ile, ku nak ni boh. Kepu kegap, ai. Yukum palo. Draw di leta boh baru tajuk kegap. Boh boleh. Encin bija tit encin, boh encin juga nanti ni. Hukum palo ni darahnya, makanya nak totok lintu. Cik kajil kali boh tulak kegap. Mian hanai boh ni dek lera nanti ada baik don kali ku dek leu. Boh boleh. Kan kelung hayam mi kan kelung. Kan ke panitia, kan ke tungku imum, kan ke imum cik. Ke draw ni. Nyantai ni boh nyan kan. Draw ni yang darah-darah yang golong kawin. Ni boh. Ya Allah. Nyokan karena gede le tungkunya ni Allah. Lung boh ti ya Allah. Ngan sedekahnya lum lakai bagah truk lintu ya Allah. Mesti hana lintu yang timang. Ada yang tirung-tirung macam jeci. Bumenan. Urung siam doa yang berbahagia. Terus mereka merencanakan untuk membunuh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika nasidra urang tunggu yang mendengarkan gedengar langsung bak pintu bahwa ada rencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak watenyan mi Abdul Muttalib kagua ba Allah. Maka hak asuh Nabi Muhammad jatuh kepada Abu Talib. Abu Talib susah karena posisi Abu Talib katuha. Nyomyo tekedi ja awaknya yak serang Muhammad lun hana tenaga. Saya sudah tua. Maka bawatennya Abu Talib tengah fikirkan bagaimana kondisi keponakannya, tengah neduk. Tiba-tiba datang seorang wanita tua memberi kabar. Abu Talib. Dia buka pintu oleh Abu Talib. Kekalan urinang yang kamu ha temakut. Dia tanya oleh Abu Talib, ada apa? Abu Talib beklin hidup. Pakan, Pat. Terus saudaramu, itu si Lahab, Pat dengan hidup. Mereka tengah membicarakan, tengah mengatur posisi strategi untuk membunuh keponakanmu Muhammad. Abu Talib berat hati makut urung silun. Berat hati makut Abu Talib. Berangkat Abu Talib bawa tenyan mi. Truk kenan, hanli gepiu. Gedobrak pintu. Awak yang dengar rapat. Gedobrak pintu oleh Abu Talib. Terkejut tokoh-tokoh kafir Quraisy bawa tenyan. Ada gerangan apa engkau wahai Abu Talib datang ke tempat kami? Nekun li Abu Talib. Saya sempat mendengar bahawa kalian merencanakan untuk membunuh keponakanku Muhammad. Musiro hana tho tiju tuut karena Abu Talib orang terpandang. Orang yang disegani dengu. Maka te Lahab. Ikun le Lahab. Abu Talib, kenapa kami harus membuat strategi untuk membunuh Muhammad? Nah tadi puai kata Abu Talib nak dijawab sepuh. Karena Muhammad nyokai me ajaran baru. Dia berani menghina ajaran nenek moyang kita. Maka ini sepantasnya Muhammad harus dibunuh. Nekun li Abu Talib, hangkong. Ya. Memang hana hi urung Abu Lahab, gara-gara hingkong je. Nekun li Abu Talib. Ikah wateka pegah abah anak pakai ule ya nekun li Abu Talib. Wateka pegah mengatur strategi ingin membunuh Muhammad. Saya tanya, ikah ki Muhammad so tu. Mutengap tu Lahab. Watet tengap Lahab, lagi tengap drone bunuh kena hek lun yang tengap, yang ke yang tengap saban. Ditanya pulang balik le Abu Talib. Kutanya bakah, beraninya engkau membuat strategi pembunuhan Muhammad, lun tanya ikah ki Muhammad so. Hai ni kumun, di mana sampai utak kah kayak apa nak kumun rau ke? Kah tengah. Kebetulan langkawan nak Abu Sufyan. Gejak juga Abu Sufyan. Abu Sufyan kalau Islam bawa tenyan karena kan Abu Sufyan itu di Fathul Mekah. Waktu pembebasan Mekah kita mau Islam. Ni tayang Abu Sufyan kageten kaya kagedeng. Latih Abu Sufyan baik tayang baik tayang baik. Gejak je Abu Talib ika Abu Sufyan gedeng. Sufyan, nalun Abu Talib. Kah taban. Hana Abu Talib lu pakai lewat yo no. Temang kajak.
Engkau menyo hanalung jangan tipu li apa lahap ya. Apa lahap pasal handa tim lagi gaya muka. Gupo. Teman ka hana utak tu. Ikas so ke Ki Muhammad. Tengah mendum. Batai bengih Abu Talib mendum tengah. Jangan lu pegah kata-kata yang mendum. Teruskan rapat kalian. Tapi ubah pekerjaan materinya. Bukan materi untuk membunuh Muhammad. Kalau ini sampai terjadi, saya tidak akan tinggal diam dengan Abu Talib. Na urang lam kawan. Mesti mano. Abu Talib behe nampak podu di urang katuha. Serah ketubik ke Abu Talib. Beka fikir long tuha ya itu hana hang kuju poh waka. Dia ni muda itu pua kau tak kebera. Padahal iji tidak ide. Ketubik jo Abu Talib. Awaknya melikut Abu Talib ipegat lom rancangan. Ikelian anak mudanya. Hai baik barang kau je. Puai ka kata makut. Kan tu makut. Ikai padahal latih aku bunuh aku pegah kan. Pakam berhati itu hanya. Itu pu. Padahal itu kebetulan. Kaya kau. Kau berangkat. Urung Silon tidak sampai di situ. Terus mereka lakukan pengintaian. Diintai terus Nabi Muhammad mimtua. Di mana saja. Maka truk bak sabawate. Tinggal tokoh-tokoh puet sagai. Abu Lahab, Abu Jahal, Utubah, Syaibah. Puet ke? Geduk dia. Hai. So tim jak bak rumah Abu Talib. Gekun le Abu Jahal. Drone juga abak drone ke kon gop nian. Engkau kan saudaranya. Drone juga. Gekun le Abu Lahab. Ke iro ku ka hang tim jak. Iro ku ka hana mengat. Sebab iro ku miola ini pegah bandu tu ko ro ku poh. Padahal hana hang gede je ya. Tuha Abu Talib ngengkong yang sebab. Duduk kentu. Jadro kementang Abal Hisham. Abal Hisham itu kan Abu Jahal. Yujak Abu Jahal ke dia. Gejak ada Abu Jahal. Nyak, baik buka balik. Terus ke dia kedua-dua pintu. Nabi kita nyomi dalam gambar. Dia dengar sudah-dua pintu. Ni bedah Nabi ni nak buka pintu. Ni kenal Abu Talib. Muhammad. Kajian ni. Bahlung buka ni. Hana tatu so kadang lawan kata ni takut ipoh kata ni kadu inaya. Gebedah Abu Talib ke buka pintu ni. Watai ke kalian Abu Jahal. Kita yang juli Abu Talib, ada apa? Ada apa? Kan lu nak tanya ngi Muhammad ho. Kepu. Kan lu pegah mono kalau bisa Muhammad hentikan saja dia berdakwah. Baikli ya dakwah. Emang apa masalahnya kalau memang Muhammad terus melanjutkan dakwahnya? Apa masalah? Kacau pegah Abu Jahal. Karena Muhammad dikala berdakwah dia mengajak kelompok-kelompok kita untuk mengikutinya. Artinya semakin hari semakin le pengikut Muhammad itanya pu tinggal. Tak pegah hai Abu Talib tiat. Masalah ji ni kembangkan agama ji kembangkan tapi be main cok-cok ngon. Nyongon kamu abe icok Muhammad. Gekun le Abu Talib. Puro naik pakat ngan awakah. Kalau menurut saya Muhammad hanya mengutarakan kebenaran-kebenaran. Maka orang-orang yang beralih dan mengikuti Muhammad, mereka mengikuti kebenaran, bukan mengikuti Muhammad. Lah mati Abu Jahal, berarti tang Abu Talib kakenan tangnya. Tapi hana goyang urung silun. Ya Allah. Yuk jak tiga tu, jak lom. Tetap hal yang sama. Iwo. Kelega ijak dengan mutua ikun le Abu Talib. Kalhega kata jak kena. Caci pegah sesuatu alinya berangkajan beda jak li. Ikun le Abu Jahal, Abu Talib. Nyo adalah peringatan terakhir Abu Talib. Kalau setelah ini Muhammad tidak benar-benar tidak menghentikan dakwah, ingat pasti akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran di seputaran Makkah. Abu Talib merita makut. Ya Allah. Kalaupun ini sampai terjadi ki banjarayo. Lun hana daya dan kekuatan untuk lun tepis kejadian-kejadian yang mengerikan. Ya Allah Abu Talib. Oh Abu Jahal. Abu Talib mi mutua. Ni kalian respon Nabi mi ba? Ni kalian respon. Nehoi Nabi kita yomi. Nabi dalam Muhammad nalo nabu tatubik ne dia natubik Nabi kita yomi nikun le Abu Talib Muhammad
Lehega ijak bunuh ti jahai, tentu saja engkau mendengarkan apa saja permintaan mereka. Tapi lun tanya mbak kata ni, bagaimana untuk kali ini menyok katanya tak ikut apa kemauan si jahai. Nabi hanan jawab ni. Nabi orang yang paling beradab ni. Cocok. Ni dong Nabi katanya nepu mulia Abu Talib. Nekun li Abu Talib. Muhammad, tolonglah nak. Kalau dakwah masih engkau lanjutkan nak. Lun katuha. Tiba masanya nanti mereka mengumpulkan pasukan. Ijak kena ni ipoh kata. Zaman ayah lun Abdul Muttalib kakekmu itu menyerahkan engkau kepadaku sepenuhnya. Apa wasiat daripada kakekmu kepada saya? Gepegah lenek tu, hai Abu Talib, nyo anak mayaknya tak jaga berlebih daripada tak jaga anak draw. Tapi yang makanan berlebih daripada anak draw. Dumpu giup lebih ke kata. Uronyo akan lun kerja tra yang diwasit lenek kata yang merupakan ayah lun. Tapi Muhammad lun uronyo katuha. Saya tidak punya tenaga. Bagaimana nantinya ketika pasukan kafir Quraisy itu datang menghantammu? Siapa yang bisa membelamu anakku? Wahai anakku, berhentilah untuk berdakwah. Amyo anak nanti jawanya jipoh kita nyono. Nabi mihana ni jauh sapu bek relah adab dengan urung si. Ni bedah Nabi ni tamang dalam mi. Necok ija saboh. Nyo surah kita nyomi ba. Necok ija. Nepaso baje Nabi mim tuah. Serban dan sebagainya. Neikat. Yang mana netiji Nabi. Netubit ke Abu Talib. Menunduk. Abu Talib betul ke kalian kejadiannya. Bekah hati ke. Ni tanya. Muhammad. Kau tenek ya ni. Kali Nabi. Abu. Bahlung jak mentang Abu. Karena menyolon mentang tinggal bak rumahnya. Kemarahan mereka kepada saya. Nantinya mereka akan menyerang rumahmu. Wahai Abu. Lebih kot lumina. Karena awaknya hana bengih ke drone. Awaknya bengih ke lun. Karena lun tinggal di sini. Untuk awaknya ni jak kena. Ya poh drone. Bahlun mina. Bahlun mentang ipoh. Necok ju bajemi. Netubit ju Nabi kita. Kira-kira berjarak pekun lemete dari babah pintu ulua. Tiba-tiba lain juz semangat Abu Talib. Nekun Abu Talib. Muhammad. Stop. Jangan engkau lanjutkan nak. Kembalilah nak. Baik Abu. Ante ijak awaknya. Ya pohdron. Tidak. Wah batat. Hinau. Menyati kedi berani kafir Quraisy yang ijak kena. Ya poh kata. Si on boleh kata. Darah bagi lun. Yang tetruk behu orang yang menang. Kali Nabi ni mah hana apa ni. Hana apa? Kisah. Gegisah lom Nabi mim tua. Yang dum pertahanan untuk terjaga Nabi dalam penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Singkat kisah tolong pegah mi. Bagaimana ketika kita menghinakan agama Allah. Abu Lahab yang konggop ni, tapi nan hina dalam pandangan beliau ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nabi mi bapak yang ni ada awah awai goknyan pekabe. Asai Nabi tinggal gajak orang ayuhanna sitaqullah haqqa tuqati. Katru ilahab di samping. Mereka peti. Ikop kai dengar Abu Lahab karena baik fikir Tuhan Lahab. Mereka peti. Anak yatim ji. Pui tu pui ji. Anak mayak berusaha yan. Hanai peti. Berarti dalam pandangan Abu Lahab cukup berat-berat di penghina agama Allah. Nekalan mi. Nekalan but Allah mi bah. Apabila agama Allah kita jadikan nomor selanjutnya dari nomor-nomor awal, umpamanya, tidak kita jadikan agama itu sebagai landasan utama dalam kehidupan, berarti kita meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh remeh ni. Contoh remeh. Pakaian getanyo yang dalam gampung-gampung maah adik-adik lun. Nyo adik lun bak malamnya lun tanya ngisi jawab tiga nyak. Wup. Adik lun bek bengeh malamnya ne ba lun tanya na ne pakai baju ne pasau dalam. Na baju ne pakai bek ne pertama dalam hinang medan. Ladom na pakai naik leyak iya pi iya batak.
Apakah anda peganyankan adat itu bukan cara kita berpakaian nak? Ubahlah nak berislami BU. Itu kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Nah yang pakai lu ketat. Nah cik. Aku lupa hidup Melayu. Ubah. Tanya orang tuhannya. Bu merasa tertantang ketika anak katanya sudah kai mungui pakaian-pakaian yang bukan islami. Yang pegah, nedam. Nyo kajut yang darah-darah atau yang muda-muda. Yang tuha pihana talupungo. Hai yang tuha mendang kena ilu puntung. Kan hana utak ya. Yang lucu je mana? Pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak tahu cara berpakaian. Yang merusak norma-norma agama. Kok bisa jadi pemimpin? Kita seorang tokoh. Apakah tokoh adat atau tokoh kampung? Kita itu harus bisa menjadi cerminan bagi masyarakat. Mamiyo getanyo lagi nyo pakaian dengku. Siapa yang bisa meleras? Sojut larang tanyo. Hanjut. Karena kita kan seorang tokoh. Ini kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Pelajaran bagi mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika terjadi perang Badar luar biasa mim tua. Wate perang Badar kena terjadi mim tua. Wate kena terjadi deh. Ikumpulkan mandum ubena pasukan yang dipimpin oleh Abu Lahab. Abu Lahab segera jet ke sidro komando pasukan perang. Berangkat mandum mim tua. Menuju kepada sumur Badar. Berangkat gini. Abu Lahab hana gejak mi. Itulah sebabnya pakan dalam sejarah Abu Jahal, Utubah, Syaibah mati lang perang Badar. Itanya yang legop. Abu Lahab kan tokoh, pakan han mati bak perang Badar. Kon carang meleng kongnya, pecit han ija. Wate kabibit jadeh perang, semuanya menuju ke sumur Badar. Mandum berangkat, engkongnya ini hidup. Olehnya Mekah Al-Mukarramah itu ada Hijir Ismail, ya, dengan Hijir Ismail atau rukun Yamani. Nyantangnya ilahap iputa-puta mi. Menang awak drong. Sang menyoku ba adat buno pasti menang. Karena tentera yang ku kirim ke dia lebih kurang 1000 dro. Sementara tentera Muhammad leher tu leher belah dro. Nyo 1000 dengan leher tu leher belah kapasti menang 1000. Yang kapasti. Tinggal pegah-pegahnya. Iwolah Abu Sufyan dulu. Abu Sufyan rohja bak perang Badar, tetapi si Karauh balik. Karena gekalan peristiwa yang cukup gawat. Gekalan le Abu Sufyan ketika perang Kabibit jadeh. Gekalan gepedeh le Allah karena Allah sayang tika Abu Sufyan. Duduk gelom hidayah le Allah, tamung Islam Abu Sufyan. Tapi watenya nepede keajaiban oleh Allah bahwa pasukan Islam yang mengendarai kuda-kuda istimewa adat UBB Raya Kuda yang menjadi pelopor itu malaikat Jibril. Jipa mimtua kuda-kuda dengan pasukan berserban. Tiba-tiba urang kape mi putuh taku saboh-saboh mutumpuk batano. Gekalan peristiwanya le Abu Sufyan. Nya gawat dago kejadiannya. Perang golom bibit jadeh. Masa tentera katanya mendum kabeh mati yo. Ya Abu Sufyan gua tu sidra guanya beliau merencanakan dak jet wate longwon tu bek merumpak dengan Abu Lahab yang merumpak dengan Abu Lahab jai tak pun tanya nyok gua kunorot mentang gua tu wate gua iaitu rat arah Kaabah pah de kalian le Abu Lahab dekan le Abu Lahab Sufyan nyang kangkanya ti kai duit okey kena le kam mekarat baju Abu kena pun mekarat Abu Sufyan kaya kan. Dia tanya le Abu Lahab. Ikah naruh jak bak perang Badar. Na ilun buno itu lam kawan dan pegahiron berangkat ilu berangkat ju buno. Mampu je awak tak kawak. Kabeh perang yo. Ai perang kalau habis. Kerja awak tak kawak. So talu perang. Abua mono abua. Mio kunuk pegah talu anak kunuk talu kan. Tapi yang kada ku le kan.
Taku tentera-tentera tanyo made lagi sia tumpuk ina matano. Keun le Abu Lahab. Putra ka pegah ka. Nyo tiga tu ka pegah aku tampar ke. Tentera-tentera ke tanyo sip makanan. Peralatan perang itu cukup canggih. Mereka kuat-kuat. Kita berikan obat-obat. Hayu-hayu tak obat. Pakam bisa teluk. Gepegah le Abu Sufyan. Nyo buakan. Menyo tekedi lun pegah. Bek bengeh ni. Bek bengeh. Yang lung pegah. Yang lung kalon. Keun le Abu Lahab. Putra ka kalon. Lun kalon wate perang. Yang pertama kan perang duel. Dua-dua lawan. Olian baru perang serbu. Wate urang ka bertemu meno. Golo mahaya-haya pedang. Tiba-tiba tentara-tentara kita. Saboh-saboh runtuh bak tanah. Tercang-cang ini. Kita yang le Abu Lahab. Gawat dah kau kejadian. Yang kenyan. Cukup gawat. Liung mentang tu kudih tiga ku. Gawat dah kau. Liung mutumpuk-tumpuk. Tingat kau ju. Nyam yang anak kuat keke mutumpuk. Tak ada. Maka kuat ke. Keun le Abu Lahab. Ikabe puya-puya ke. Ikabe puya-puya ke. Hai Abu Akon lung puya. Iro ni menyang hana patih habalung hana pupu. Tapi ni bedah ni jaju ke deh. Aku ni dro-dro ni tumpuk. Bengeh tu. Pre ke tanpa Abu Sufyan ni kau. Ayo tumpuk ke hebat hakah. Jadi keun le Abu Lahab. Lun penasaran. Kiban lewat ke pegah ipa-pa pedang cang-cang taku tentera tanyo kiban. Keun le Abu Sufyan. Hana kutupu manusia. Lagi makhluk hana kutupu. Wajah hana ada. Mencahaya wajah. Pakai serban putih-putih. Mandu jubah putih. Olian ipa ngan kuda putih menan. Rupanya tinggal kejelaskan menan. Gua Abu Rafi. Abu Rafi. Dua ngangan ke. Tinggal gua. Orangnya ke Islam. Tapi gesom. Baik itu pula Lahab. Tengah gua wanyan. Keun lengan Abu Rafi. Abu Rafi. Pada kala Abu Sufyan. Obi sang serius tak dengan komunikasi dengan Abu Lahab mian. Keun Abu Rafi. Tajak ya. Hai roku. Untuk silap tak pegah haba. Bucok. Kita nyoka Islam. Ipoh tanya pergi. Keun Abu Rafi. Kita diam-diam saja. Mudah-mudahan tidak terdeteksi oleh mereka bahwa kita sudah bersama Muhammad. Jadi. Wate kata. Gedeh-gedeh le Abu Rafi. Abu Sufyan bercerita juga yang. Cukup gawat jipa gudanya itakat lom yang gudanya balik lom kedai bak pekeun pedang tentera yang bak gudanya incit darah ibalik lom kedai terus lele icang lom tapi yang kedua kata gudanya hana kutuso terpancing Abu Rafi keun le Abu Rafi oh nyan yo nyan malaikat Allah kamu cok gebalik aja Abu Lahab berarti kah kenal yo hebat raya kah puam kita kat mujungkat Abu Rafi keun le Abu Rafi yang nampui ke kagak nampu tepu yang. Duk dengan gaknya. Keun Abu Lahab baik nepuh Abu Rafi, baik nepuh Abu Rafi. Ibam baik kupoh. Berarti selama ini kalian mengkhianati saya. Diam-diam kalian sudah mengikuti Muhammad. Ipoh duk berada kami. So yang tamu saja Nabi kita yang mulia tetap akan dibantai oleh mereka. Jipoh. Abu Rafi ni gegiduk le Abu Lahab. Yang muno kutakar. Bam. Abu Rafi anak kata mayalak le. Kalau dah gejak dengan Abu Rafiq dia apa pula? Abu baik menang. Puai kena dengan yang tiga. Lati dengan Abu Rafiq. Okey kat tempoh. Gue gisau likut gue nak kaya tikrek ubeno. Kapoh ke tengok. Pam mi pudu Abu Lahab kena ngeno ibapa gini. Itu bit bintang kubjai. Hana trip lihi bapa jan, lihi tu bit bintang, igaknya nabo gentang na tabo. Megemak-mak ada gantangnya kan. Nya hanya bedah le tu. Hanya bedah le kau nya memang kamu mang. Olehnya gekeun le Abu Rafi baik le nepoh. Baik le nepoh kajutnya. Sungguh silahapnya hana le daya untuk ibedah. Dah bedah tengok dia awak ya. Gebedah Abu Rafi ngan Abu Rafi dia awak. Tinggal Abu Sufyan. Abu Sufyan kena awak cara mah yang kibang nu awak. Kena awak ti kau nya. Ikut Lahab. Sufyan sampai hati ke kubah roh. Nya Abu Sufyan kesempatan kan. Gejak Abu Sufyan ke mana. Nangke tengok kena poh ke. Nyo tete lagi nyo. Nah hana kan long sian tulung dron. Sufyan beli kacok atau buno kacok ke kepo.
Kun Abu Sufyan nyoronyo mi hana ku puo ilung tho puo. Hana Sufyan kah to yang nak puo ku kapuo. Yang kejit tengah ngah bere tak su ke go. Nyan pelajaran ke ketanyo. Bek embung tat watena jabatan na kekuasaan mete dumpu je tapubut piu. Tengah wate kamu no nunggu hana soja. Merumpak barau hai pada bai tu pakan bingkeng. Bek bana kekuasaan seolah-olah gok mandu meyup ketanyo. Tanyo yang paling raya. Ada masanya kita di atas dan ada masanya kita di bawah. Gecok le Abu Sufyan. Gerangkul, gepeduk jaro kena gebet le Abu Sufyan gepuo tu. Terus rumah. Gabu baju batok pintu, itibit inang Abu Lahab ya buka pintu. Baik kalau Abu Lahab kai puo bo gentang. Ikan je le Abu Sufyan. Idron kat teruk rumah kan. Ikai kuat wow. Sufyan, bek apa-apa bawanya ke kena umpuh apa. Maletat lung Sufyan. Anapu buah hanalung pegah ba kaji eno iron kaji eno ba lung kau. Ba ikalan le inang Abu Lahab yang teneu malamnya na inang Lahab ino puhana. Wate ikalan le Lahab lako inang Lahab ikalan tu atu lakoi. Ikun le inang Lahab. Hai suami lun panai bo gentang yo. Jut inang model mana? Ikan le Abu Lahab bek le kamayang nyokan boh gantang boy teju memang hijau mio kenang tupu hijau kenang gaya ijo le nang Abu Lahab ipetamong tu lehi pedu Abu Lahab ada mede kan tapubat ile yang inang hana jelas itanyang le inang yan bang so sampai hati ya poh drone lagi yan bang ilung rencana kan kunuk pohi Muhammad han kutume upesan bawanya kuyu pabih Muhammad iaitu bak perang Badar rupanya lain cerita bak medawa-dawa hinan di samping Hijir Ismail iwo Abu Rafi dengan Abu Sufyan tengah petupat haba mukupoh itu rupanya lain cerita ngon Abu Rafi juga sempat lung tempeleng tiga hai trimong ipoh lung ngkaye ikun li perumoh Abu Lahab. Kupikir drone ni berhutau dia. Yang mereka ni apa hai Muhammad. Berhutak drone ni pulan pulin nyok kutume munok kutempa munok kusuk. Nyornya baru itu pu obeok nya lagi nyo. Nya lagi nyo agam. Ni inang. Nya Abu Lahab bak geduk nya lagi telut nya wang. Alah hai nang kon kabela lung kupu kasudutkan lung lagi nya lung tengah sakit. Kelai nang Lahab. Kong ku pegah. Ku fikir bibi agam berhutat drone. Bodoh ino ngaku pubat. Cok ju ija, gopu basah ija menyo bahasa Aceh gedu Mupom tu ina. Oh mupom. Abak ji nak tu so puak. Pakan itu ligop, yang tu ti. Wate gepubat getu lain nang Abu Lahab, gedegan-degan, kerih becut, gekeun le Abu Lahab. Baik tiga-tiga tat hai sakit lun. Menyo sakit ni mendang. Mi yang mutua nyo ne dengar awai mi mutua apa nyo awai nyo pun jeut pulih gejok lain yang Abu Lahab gepuduk pada tempat kak metamah mirah aju iwo ni Abu Lahab kita yang mak pakan bapak ayahkah nak insiden menobeu itu puk legop ikun le anu itu sebab karena selama ini ayah galak tepuk-tepuk gop. Maka hari ini tiba masanya gop ibalah itu pu ayah. Punai bela hana gedup nak tanya li Allah. Ikan le Abu Lahab. Ho teh mai. Kacok itu ka kompres dia sakit dah. Ada dia tak kompres ni bukan sakit. Masuk je beg kira-kira dah lah baju-baju. Kompres. Wate kenang kompres merasa tutung gadup le Allah. Gejok ijanduk yang gebah. Keun bak perumoh ke. Kajak bak apotik siat. Kami tahu bak ubat anti puikeun yan. Anti bubek sakit yan. Antibiotik. Inyo bahasa kita nyo mau tuji. Nanti kan apa tepat. Emang ji jaman nak apotik dia diharap. Hai kau tepatnya ke.
Enggak, maksudnya kan cerita iba ke masa katanya demikianlah kisah ji kan. Ya bela ubat. Watebo ubat ikan le Abu Lahab. Putra kabo kapina gede. Agenyo kam tamah pulai mentamah berat. Becok gelap. Kablo salap mentang salap, salap. Blo salap bo pedih kondit. Le uro mi mutua ibedah kemong ubir ya. Kan mentamah pulih, mentamah parah. Kenapa? Kita tidak sadar. Inilah awal daripada kutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam kehidupan berat tak gepremeh, gepehina agama Allah. Nyomuno kutukan Allah. Berat hina mim tua, berat hina tu. Malam geseleng bu le permoh Lahab. Gepeh emosi karena sakit. Terakhir kan lambat laun seorang istri pun merasa kiban ke. Hana galak ke. God tak layani hana God cibagonyan God tak pegah hana God sehingga gelak kero tu ban gelak kabar tak permun watege le Abu Lahab mege permuntan geduk kero keun ba aneuk ge hai neuk ka euyah kah tak mama tapi yang ge heuy mama keun lu kaya euy ai ke ai ku euli yah kah kam laian yan asai ka sakit lako hai tak yang keji yang keji yang keji ku bagailong yang dengar bupah hendak na pu hana ina Lahab ino ijak anu putra ya kau ku tiaknya kata sakit mata hanjut li buka dengku karena ini saraf kakemong biraya mata kadepit meno makanan halepah 3 minggu made tubuh Abu Lahab inan mulailah truk penyakit lain lom menggigil karena makanan hana ipe angin sijuk suum menggigil sampai pijut tubuh Abu Lahab makanan hanjit tamong ule metamah raya sampai bocor mim tua maaf ya seperti tumut tahu tumut kenampun tumut le pun tumut mangat apa kah bocor tumutnya kira kan sabok kecamatan beji tumutnya bocor wataile nanoh ngan darahnya mangat kenorot net kuno BU be assalamualaikum be tekun ke be perumoh dengan anak dia tinggal kena paje hubu. Tiba-tiba ikan le anak. Mama lain tak baik kau. Cini ayah tak kadang getuh lom yang. Gejak perumoh Abu Lahab. Bangga jumuh Abu Lahab. Kabih tutup dengan nanoh dengan darah. Putra kanyo gawat hago kejadian. Gecok ijabruk mi mutua. Nyo maaf mi memang agak sedikit luat dia baca. Tapi ni putra nyo lagi nyo kena adab orang yang hana galak ke agama Allah. Gelap nanoh dengan darahnya han abih-abih itu bit mim tua han abih-abih sehingga kabih ija kabih dumpu be dalam sabuh rumah cukup tega be ikan le anak ke mama kok berat be mama kiban cara yo bu hanje tak pajuh dayo malam hanje tak cukup mengganggu dengan bapak tak ada macam bapak dapat duit luar dia je kam lagi kan yang nak kalian be ilegop anak akan ibah kita nyo karena memang hana galak ke agama. Memang tujuan Allah yang kena perhina, kena pancur dalam rumah tangga. Ikan le anak. Mama, ne putubi ke dia ayah kita nyo, ne putubi ke dia. Kun le rumah, ne walau bagaimanapun dia itu adalah ayahmu nak. Hanjut tengok dia ne, long kiban lom ne. Ha le ku hira sebenarnya tapi hanjut tengok nyan lako tu, long lako ikah ya ke. Hanjut tengok dia. Ikan le anak. Mama, monyo han ne putubi ayah dari rumah, kutubi lon. Ha tadu rumah be bangki tepi-tepi urang malam. Ni tepi ke dia. Ja permoh Lahab. Ayah. Hai lon sebenarnya sayang tat kerana. Tapi anak kita nyo you tepi drone luar kiban. Bro imata Abu Lahab. Dalam hati Abu Lahab. Nyo muno kita nyo go teka tuha. Hanayum sagai ba anak tu. Nyo siata hanayum ba permoh. Terakhir dalam kondisi kita yang sedang sakit, kita ini akan dicampakkan di luar rumah. Pernah kada pe awak kah rumahnya atralong pegat kata Lahab. Masa long lagi nyo ka pegat telong sakit. Man sampai hati anak tanyo itu dia ingin meninggalkan rumah. Ini ja. Kiban cara, kakak kaptubi ke dia yang penting awak kah senang. Cok peratah getulak luar rumah tu. Coba bayangkan. Malam anak Wate malam di tingo meraung-raung kesakitan ayah. Ne
Ha tu mai sakit dada dah tolong. Kelian mama. Kacau dah ya. Buju dia ke dia tulak. Hana yum kita yomim tua. Tulak ke dia. Sampai hana suatu pupi mati kerih lidah dalam keadaan murtad dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nyai lahap mati. Singa bunga hana lesu hana mek-mek le. Tayang le anak ba mak. Mama. Ayah gak tak dengar dah hana tu le. Pegah-pegah dengar. Bayar ke hana le. Mukli dia. Pukli dia mak. Bedah jo perumah ilahap biar lapor bapa gisi. Pagi si ilahap kam meninggal. Oh lah kam meninggal pajan. Gop biasa. Watai dengar laporan ilahap kam meninggal. Itu jo. Oh menan pajan. Ai saya bunga. Untuk tolonglah bagi si ni utus perangkat-perangkat desa yang semano-semano main tu kan. Ni selesaikanlah itu jenazah ilahap. Kekan lepas bagi si je lah. Anda pun waju. Anda saya akan jawabnya ya pu bereh main. Waju Perumoh tengah duduk musyawarah dengan anak. Ayah, di banjarannya ayah kah hanali. Kau meninggal. Hai pu ke banjara mamnya kah hanali kita tanam. Ya kan daripada ini opi tanya hak tahir be pi cukup kawan. Dah tanam tengah musyawarah. Ide perangkat-perangkat desa dipikir mana? Halah, pudah teman-teman dah tanam he teman-teman. Ilahap wate mentang udip pi akai sabuh macam. Makanya wate mentang udip be arogan. Gob itanda wate mati karena tanyo mati mandum membutuhkan jasa orang lain untuk memandikan, untuk mengkafankan, untuk mensolatkan. Lebih-lebih untuk kubu ya tamang lam kubu kita butuh bantuan orang lain. Be wate udip sang-sang semuanya bisa kita kerjakan sendiri. Yang lebih-lebih kita urang kaya, urang napeng. Bada fikir-fikir tanya alah long kau orang napeng hai tim ji tinggal kupupeng. Monyo orang menungka kompak hai tim bantu katanya kupupeng. Untuk apa? Ni uang itu enggak ada nilainya. Rasa persaudaraan terikat lewat persatuan dan kesatuan. Inilah yang menunjang dalam kehidupan katanya. Ini mesti diingat. Maka ketikanya masyarakat mi beranggapan bahwa jenazah ilahap akan diselesaikan oleh keluarga. Sedangkan keluarga jipreh-preh akan truk masyarakat. Kak, muro-uro mu malam-malam nunggu jenazah ilahap mentang baksat iluan. Wate truk urang ikut mana? Seperti tokoh-tokoh yang sering bayu-bayu ilahap lah. Angon-ngon ji. Kibancara ada pegat mayo. Muno mentang jet kaku huru mentang ide. Kaku huru. Antik cara jenazah kedih mudah. Kak, lehku huru mi hana tok ni abet be kem tatat. Kon le kem nyo ka seluruh tubuh itu bit be. Gena cok hang gejet, gepegah ba masyarakat. Cok anak bate tine anak tapo masyarakat, anak bate. Rom tu dari kejauhan. Buam ibalik tubuh Abu Lahab sampai ret lam lubang yang tu. Wate karet lam lubang nunggu, sungguh bumi pun tidak mau menerima orang yang menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jasad ilahap ibadah bangkit wate mi. Wate tana. Nyan hana putaku. Kalaupun kita punya rencana tenek kuh lain, nanti akan kejadian sama. Karena itulah lebumo. Sehingga cok bate sebanyak mungkin maka dilemparlah lalu tertimbunlah tubuh silahap. Jadi tertimbun dengan batai di atas tanah. Sampai malamnya mentang itu bit bebruk. Nunggu na'udzubillah. Makanya. Baik bengih jika agama Allah. Menyekan landasan agama. Jangan pernah kita bermimpi akan mendapatkan kehidupan. Kebahagiaan kehidupan dunia ataupun akhirat. Hamdulillah. Agamalah menjadi penunjang ataupun yaitu sebagai tameng utama dalam kehidupan. Bawa agama didik anak-anak kita nyomi pegah ba anak-anak wate sembayang kita nyo suami didik anak-anak mi gerona mi madrasatul ula itulah ummi artinya madrasah pertama orang yang mengajarkan mereka yang paling pertama itulah ummi orang tua ibunya. Maka monyo ayah hana malim perumoh malim lako hana malim
kemungkinan anaknya mengerti agama. Tapi mak hana malim, ayah malim, nyan anak ubet je ke malim. Karena danyo urang si inang lah penunjang utama untuk pendidikan bagi anak. Mi saran lun bak malamnyo, didik anak-anak kita bak jalan agama supaya apa? Mereka dapat merasakan kasih sayang orang tua. Contoh, watai bang maghrib, takkan bak anak ne pelon TV ya, ne ke bah HP lehat. Pakan mama azan ne tua, azan yang tak jawab ne. Watai kun Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Supaya ada hubungan kalimah syahadat yang na dalam hati kita nyo dengan orang yang tengah gemuhoi. Sehingga ane kita nyo telepah ulua, asai dengar azan, nyan nak kaitan suaranya dengan hati kita yo isambung ya. Maka terpanggil anak kita untuk melaksanakan salat. Yang mana tak pegah ba ane? Belum TV ke bah HP mendum. Ka, watai habis azan takkan ba ane nak ambil wuduk ne. Nyo adalah metode-metode pembelajaran bagi keluarga katanya. Cok wuduk nak. Nyo mono cara cok wuduk. Nyo jaro lepu basah mandum ya. Olian kumur-kumur, olian muka batas muka sampai truk gelinyung kono nyo batas muka ya. Tak pegah ba ane. Nyo katanya mak berharap ke ayah sibuk yang minta rezeki. Nyo tugas katanya di rumah. Pegat. Nyo mono ono ya. Kalau yang mandum olian jaro ne buat habis siku. Karena rah sikunyo lagi urung pegat tutu. Menyona luang 50, luang paret 50, maka tutu peh dah pegat 80. Lebih gede dengan lebih kena. Menyobata siku, berarti tarah berlebih betul kena. Yang alihnya lungkit-lungkitnya berkena, pegah ba anak. Menosip belah no ya. Cuci sebagian rambut, jerak ke jerak likut je barang kapat. Ka, olehnya kabere gelinyung. Maaf. Gelinyung, nyok meno, watai tak culok kena. Kan meno tagai. Kan lu culok tengah kena tagai. Lu culok kena, tulak kena watu. Nyo jaronyo watu nyo yang baik tua yang lobang yang. Kau melek nak deh leo. Deh. Nyo lubangnya baik dua. Lu lubang kena baru tulaknya. Begli. Pegah ba anak. Lega mentang nak pegah ba anak kajian. Kajian ni kali rah kirah betul batu mek likutnya. Ka? Dang ne ino ka? Na ino. Mak daimum menyona ayah yu ayah daimum. Tak purno sembayang kepada anak. Lu sembayang maghrib mandum ajak mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anjuran daripada Rasulullah. Untuk membuka kitab Sirus jud, Sabilal jud, atau Jauhar Mauhubi jud. Nak ajarkan oleh Rasulullah ketika le salat, maka zikir ingat Allah sebentar. Kalimat-kalimat zikir yang dapat menggugurkan dosa. Yang pertama baca istighfar lego. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lego. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lego. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daral. Sampai selesai. Olian tuli julaila fin nahari wa tuli junar sampai selesai. Untuk sampai teruk bak zikir subhanallah leplole, alhamdulillah leplole, Allahu akbar leplole. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sempurnalah zikirnya mi mutuah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gugur dosa katanya walau dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Itu yang lego mantengku dosa-dosa besar. Hino kejanjikan dosa-dosa kecil akan berguguran. Kak, olian kan kenang watai maghrib. Watai maghrib kabe. Satu kata mau watai insya. Anak mi kade kan? Mama kade kaprele satu. Satu kaprele. Iazan. Katanya kan mentang wuduk yo. Nek tak beda tak sembahyang 3 detik je. Leta sembahyang hana leta wirid. Alian tajuk tapajobu. Biasakan watai kala nak kerja insya tu
baik le ne baku wirid. Nama selawat aju. Sallallahu ala Muhammad. Beres mandu. Leung tika. Leung tika. Leung ane min mandum du inan. Le pajubu ikun le ane mak tak buka TV tak je tapi back trip ne. Back trip buka TV B keinginan dia sam putru. Buka TV jusian. Tak uate. Ne kaje tiat. Mama ne bi HP siat. Je cok tapi back trip. HP je tiat. Oleh antuk ne yuk kita belajar. Apakah belajar untuk kepentingan sekolah ataupun kita pelajarkan tajwid dalam membaca Al-Quran. Kami kalau begini terus-terusan cara kita mendidik anak, nantinya tiba masanya ayah gua ba Allah. Tiba-tiba laku katanya gua ba Allah. Tinggal anak ngang katanya sudah terbiasa kita didik kan. Anak gua ba Allah. Nasi bayangkan bunuh mi. Bunuh bengah laku katanya gua ba Allah. Anak jimo orang silun merasa kehilangan seorang ayah. Malamnya malam phone. Malamnya malam phone mim tua. Igop ijak yak sama dia baru mau katanya. Anak katanya hidup batago je ibantu. Iji pi ikut sama dia. Ideh tiga dengan sama dia. Dia terharu dan merasa kehilangan air mata yang terus bercucuran. Mak belah no geduk geklik sit sampai habis sama dia. Kagua urang medung. Katanya leng kuimum. Kak, mengapa terus-terusan menangis seperti tidak mengikhlaskan kepergian suamimu? Geken lekayan. Ungkui mum. Lun kan hana ikhlas. Lako lun meninggal. Tapi kenapa engkau tidak berhenti menangis? Geken lekanya. Lung tingat. Cara-cara beliau mendidik kami dalam rumah tangga terasa. Tip-tip mugrib kedidik kamu terasa tak goknyan mentengna sajan kamu. Nyoro-nyoro nyan kagua ba Allah. Kamu te perle barang kapu bimbingan kasih sayang daripada seorang lelaki. Hana lebak nyo yang kamu tengok mu pikir. Ja mama gejak mkuimu get yang ba anak tu. Ne peka ne kamu sabi ne ikhlaskan saja kepergian ayahmu. Doakan mudah-mudahan ayahmu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mutamah raya ikli anak. Peka ne ibrah le anak. Tungkui mom. Mak lun hanawu dan bukan saya tidak ikhlas ayah berpulang ke rahmatullah. Lalu apa yang menyebabkan engkau terus menangis? Lun tingat mak. Malam-malam yang kau liket kita selalu dibimbing pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bunuh ayah kagua ba Allah. Malamnya pun kita merasa kehilangan sosok ayah yang luar biasa yang selalu mendidik kita pada jalan agama. Mama, mulai malamnya lo tayang badra ne. Siapa yang akan membimbing kita? Siapa yang akan mengingatkan kita untuk terus beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang metamah gemo dalam duduk imum. Inilah yang mesti kita ciptakan. Yuh mentang udip dah ciptakan yang baik supaya mereka terus mengenang jasa-jasa perbuatan kita di tengah keluarga. Coba bayangkan ni. Mugrib gop kaiwo mandum mesapat. Lako tanya hanya 4 rumah lo. Gua gedu ke rumah ngalu puntung. Azan kero mano hana tarik rukuk. Iu le anu ya Allah. Kiban ya ke. Ya gop itu pak temejid. Siuro 2 le pet mu bulan-bulan mu tonton ikalan peristiwanya le anu. Uronyo meninggal ya. Uronyo malamnya mu kumpul urang sama dia. Klik-klik biasa. Kele urang mbak perumahan kak hana klik kali klik menong kahe ko. Hai ku klik le malam-malam. Malako kam meninggal ka pada pokon. Nah anak geduk ina itayang lem kuimum. Nak apa kamu tidak mengingat ayahmu nak? Hai ingat thì sangke lebih ke begadah ke juga dia memang. Hai ro ku menyanjan getipak, enggak ada salah. Hana tebak tepu, gua getipak ke. Maka lebih ke bawai gadah kan juga mangat ke becut. Artinya tidak membawa kesan-kesan positif dalam rumah tangga. Pakan detai kalian legok bahagia tat gorumahnya selalu dalam bimbingan agama. Nyomono urung si lon yang berbahagia. Drone ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik lon yang inang-inang.
Kita tahu kan, kita sedang menyemarakkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Allah yang memberikan label. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya apa? Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Kita contoh pada keluarga Nabi, perumuh Nabi padumro. Orang yang kali lun tayang tiga orang yang. Kayak orang yang je ni jawab. Perumuh Nabi padumro. Pupu siapa? Padum? Lagu napeng dah ni. Perumuh Nabi sebelah. Meninggai dua, mentang udip Nabi. Yang lain wafat oleh wafat Nabi. Yang bertingkat tapi mim tua. Perumuh Nabi sebelah ada perumuh Nabi. Tapi Nabi hana nemadu watai mentang Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha nawaba Allah. Olehnya menikah dengan Aisyah yang baru nak madu. Maka orang silonnya bahaya tat katanya mi dalam tasikapi dalam rumah tangga. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Aisyah berat cemburu mi, berat wajar. Aisyah cemburu wajar karena beliau dinikahkan oleh Rasulullah itu status beliau bikir. Bikir bahasa kitab menyoketanyokun perawan, gadis Aisyah. Maka wajar dan cukup tari. Nitanya li Aisyah, ya Rasulullah. Di antara istri-istrimu yang paling engkau cintai siapa? Di antara perumuh dra ni yang paling dicintai li dra so. Niken li Rasulullah. Dra ni hai Aisyah. Nitanya li Aisyah. Buktinya tengok kena tiga teteh yang balako teteh nampu tengok. Lako tengok teteh telepeng kan tikana pu tengok tengok. Pulang balik cok gaji tidak ikut jai peng taduk jui samping bang. Nabrak galak ni kalau. Hai berat lah. Kup jai kupu peng ya ho kupu kan kena ti. Kan tu mtaji wiro ni baik gelak-gelak ni kalau baik luar ramai tat lagak-lagak thai di. Urinang atrahana masalah je ke masalah. Gaji mi hanam pupu pegah i mentainan cop. Macam-macam dong pertanyaan. Ne apa? Wate Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Logis, hayu tak Nabi. So yang paling dicintai Rasulullah. Drone. Buktinya nepot sini anak kurma, nejuk ke Aisyah. 4 bukti. Senang tat Aisyah, senang tat nejuk kurmanya ne paju senang tatnya. Kurma yang hanagot jehlom perkenyan antara kon kire kan klat-klat masam mangat tat. Ne paju lai Aisyah mangat tat. Enti perumuh Nabi, Nabi ni buat perumuh yang lain. Ne tanya hal yang sama le perumuh lain. Ya Rasulullah, memang Aisyah paling lagak di antara perumuh drone. Tapi lun tanya mbak drone, di antara kamu so yang paling dicintai. Ni kali Nabi yang ke drone. Buktinya kepak ju kurma tini yang 4. Yang tenang tak perumuh yang hotel pajunya. Berarti Rasulullah berada cinta kelung daripada ngawaknya. Ni bak perumuh lain juga lagi nyan. Bak perumuh lain lagi nyantit. Sehingga timoh sabuh rencana ba Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, si gogo dah pegat makanan di rumahnya. Ni yuwa urinang dra mandum kena mandum. Ni yuwa kena dah makan bersama. Ba Rasulullah potrat anak somile. Semua diberitahukan oleh Allah dan sabdanya beliau, apa yang keluar dari lisan beliau itu wahyu daripada Allah. Maka ni kele Nabi je ne tagun ju kuah abu-abu bela nanti taundang bena urinang lom tai wo kono. Padahal Aisyah punya rencana. Wo tengok mandum tengok paju-paju makanan, nedang Aisyah tengok-tengok. Ya Rasulullah, nasi pegah tengok. Di antara perumuh drone yang mandumnya yang paling dicintai tau. Menyo tanya agam kamu kan. Mesti tanya lah kau. Mesti ke Nabi mesti tanya kan. So yang paling dicintai entu untuk pegang aku jawab dia ledan. Nyana tu pegah. Nabi carang tak. Yang paling lun cintai ialah mereka yang saya berikan bukti cinta berupa kurma. Mandum nampak.
Mandum dah gering-gering juga dah kem-kem. Batilung. Yang tiji batilung. Padahal mandum. Maka hana itu pu, kahana apa gak? Ini juk kurma. Kahana yang cara Allah. Maka katanya tiga gopi je kelako baik lagi. Lagi abangnya kan? Tapi pegah-pegah leurin yang baik datang tanggapi. Nyo jai dadat pertikaian rumah tangga hari ini yang mentang tenak, yang mentang poh perumoh kupjai. Lun kan pernah lun tanya. Sebab kita nyo menyongon suami yang tengah napeng. Oh baik lun tanya ni. Hana geduk mesapah uragam ini. Hana om tayangnya dia tayang ini uragam dia ke game yang anak kenang ke. Menyata kedi perumoh kedai tengah sakit. Pun tak ego. Tengah tak ke yang lusa tak ke ule. Leuro kah hana magun ngayan temerang han taputan. Kali tak baba menteri hana si boleh. Kali dia ajar ubat hana. Kali dia suntik kali dumpu han boleh. Nan tepu bi ubat le. Hai baik dengar tolong tayang nan tepu bi ubat lam. Urinang mio kamu gagal sakit kapayah pulih nunggu ni pedang iliko Honda, peduk iliko Honda, ni baik je bat toko mu nunggu pulih keroi mana patih ro. Nya. Terus kena nuek ni juga tak kena nyoba urinang. Kaci juta yang cocok. Nyan benda patih long koyok gelum. Ha, cok. Gedenya jo nyain cin sini. Kahek ke kai biru bebe raya tak ada tak kita ni yang Honda. Lam kenau. Nyan depo, terus rumah sakit lam. Peng ni juk bela nya bagah pulih. Han patih ni test. Ni tayang pak urinang dum. Atak sakit yang minta meh je mesti tengok mayam. Tak sigram je langsung pulih ngomong. Yang memang ubat roy. Maka urinang tekam pepep yang kan dipujuk batik ekonomi kam nipis. Atak ekonomi kam pipis menipis menipis. Inapu tak dengar ya. Tak pegah AB yang dulu punya wang. Dumpukan. Maka jika jalan-jalan untuk kalian mendapat status durhaka itu lebih besar. Potensi durhaka itu lebih besar. Kenapa? Kita hendak imbangi dalam rumah tangga. Kalau kita mau bicara masalah pasang surut ekonomi, baik ledron, loan sendiri lagi ya. Si gagal tenana, watehana tro bahana ti. Tapi jangan ciptakan kerusuhan dalam rumah tangga. Sama-sama kita maklumi. Oh hana uronyot tatagun breh. Hana limong bohmo, le bohmo dapat jubeu tepo hana karu. Pegah ego hampah dan kawin ngandrana titi uro karu. Hai mi, bon demita de lako tabo nem kawin bubek karu. Cim kawin dah. Cimita. Betoke sabu je nem kawin. Ate karu ti. Bahkan ngendoke sabu ate kagla tali inat atau ya minta inang lain ni ji. Le kejadian menan. Makanya status karu dalam rumah tangga itu kita sendiri yang menciptakan. Baik mendalih ke suami hanapeng. Maka Khadijah sini belajari. Khadijah kaya raya mimpi. Kuk kaya Khadijah. Ini sering kita dengarkan riwayat-riwayat tentang Khadijah radhiyallahu anha. Ni jojo harta. Ni bak Nabi katanya suami lun ambillah harta ini. Sesungguhnya ini adalah milik Allah. Maka saya pergunakan di jalan Allah. Bahai wahai suami lun untuk perjuangan agama Allah. Tabah. Necok le Nabi mimtua. Jo bak para sahabat. Peduk bak punggung unta. Ya dakwah Islam. Sambilan mekat. Napeng nanti. Ini untuk kebutuhan agama. Untuk kepentingan agama. Jak ju. Publo. Tipuro kejuk mimtua. Suatu ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah. Hampir habis hartamu untuk kepentingan agama Allah. Pakai hai Khadijah habis harta tentu. Apa kata Khadijah? Hai suami lun. Memang pada adatnya harta kagebi kelun oleh Allah. Tapi hakikatnya harta ini adalah milik Allah. Munyo harta kepesinggal oleh Allah. Tempatkan pada jalan Allah. Maka lun yu bak kata hai suami lun. Puabih agama hartanya untuk agama Allah. Nekun oleh Rasulullah. Bagaimana halnya nanti jika hartamu semuanya bersih. Untuk kepentingan agama. Lun rela dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar Khadijah itu mendapat salam langsung daripada Allah melalui malaikat Jibril perantara. Ini pegang oleh Allah. Jibril sampaikan salamku kepada Khadijah, istrinya kekasihku, dan kepada kekasihku merupakan salam dari Allah. Sehingga nepesan oleh Khadijah lam sakit. Hai Khadijah,
Nepegah le Rasulullah. Apa yang engkau tangisi? Neken le Khadijah mi. Saya teringat terhadap alam bardah. Jikapun saya nanti berpulang kepada Allah, bagaimana keadaan saya di alam bardah urung silun? Tinggal-tinggal ke. Tiba-tiba getren malaikat Jibril mim dua. Getren malaikat Jibril. Guputren ijaga fan limong krek. Limong krek guputren ijaga fan. Netayang le Rasulullah Jibril. Keso limong krek ijaga fan nyo. Nyo mandum kananan kata malaikat. Nyo yang buh Allah. Lun cuman perantara. Gekala untuk nama. Yang pertama ijaga fan itu untuk Rasulullah. Yang kedua ijaga fan untuk Khadijah. Yang kele ijaga fan untuk Sayyidina Ali. Yang keput ijaga fan untuk Fatimah. Yang kelimong ijaga fan untuk Sayyidina Hasan. Maka terkejut Rasulullah. Netayang le Rasulullah. Nah sidro tu hana merbuat ijaga fan. Siapa dia? Sayyidina Husain. Sesungguhnya Husain tidak memerlukan ijagafan. Kenapa? Karena nantinya beliau akan dibunuh di Karbala sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak memerlukan ijagafan. Nyamban persiapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuwa ba Allah Khadijah mi merasa terpukul Rasulullah. Karena hanali urin yang menan di penghujung daripada nuwa ba Allah nawasil le Khadijah. Ya Rasulullah, andai kata singa watenia pegah agama Allah merumpak keruang tau. Luah kerungnya. Engkau mesti melewati. Harus talingkanya. Hanjut ne lewat. Nekuh kubulun kata Khadijah. Nekuh kubulun necok tuliang ruang-ruangnya. Tuliang ruang jadikanlah itu sebagai titi untuk engkau lewati. Untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Khadijah mim dua. Pengorbanannya terhadap agama Allah luar biasa. Maka setelah sepeninggal Khadijah, ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu pernah waktu nuwo Nabi tengok he nyan munomi Nabi contoh munom mesti mengaikap kan, walaupun kan sebegini menan Aisyah radhiyallahu anha tengok ni cumi tengok ni mayum tiba-tiba jarum red jarum suput handa kalan tiba-tiba Rasulullah tenuwo nedeng bak pintu syahaya kenabian yang nabak wajah beliau memancar sehingga pengeh deh nekalan jarum ni dupnan pengeh wajah Rasulullah ni tupa le Aisyah ni beda wahai suami lon kata nuwo ni cum jaro-jaro nerangkul bak jaro ni pudu bak kursi le Aisyah. Rasulullah merihek ni perubah rung ada lemung Aisyah. Tengah ni perubah rung menandung dua. Negusuk dengan kasih sayang le Aisyah. Tengah negusuk-gusuk yang terkejut Nabi. Waktu terkejut Nabi, ruh musubur Khadijah. Lain ju wajah Aisyah tengok. Lain ju wajah ada tanya ke menancit. Masa uragam kali pernah kawin tiga. Apakah geceri atau meninggal terserah. Yang kagum kawin perumah kedua. Kebetulan perumah yang keduanya itu perumah dia yang phone. Itu sonanan lah bahkan ngon lah. Lihat kamu kawin dengan dia. Tengah-tengah malam tete wawon mufum. Anam po wawon. Kiba no bahasa Aceh? Oh yang katanya ju. Adi wate wewen rutakeun dan perumah phone. Yang ke meninggal tete yo malamnya. Ikan le perumah. Hana tu soleh perumo. Nyau perumo putu bot gede. Tapi Aisyah hana orang selon. Aisyah waktu netupu Rasulullah mengucapkan yaitu nama Khadijah. Lain ju wajah tapi hana pegah. Ia tak takut tersinggung Rasulullah. Sehingga Rasulullah ditanya, Aisyah, pakarnya wajah tiba-tiba berubah. Ada apa? Mono ya Rasulullah. Lun tersinggung perasaan lun karena Khadijah ka gua ba Allah ko trip ka. Iron ko trip kan menikah ngelung. Puada kurung lung ya Rasulullah. Ne lah tu lumung lung watai terkejut. Kanan lun yang disebut. Tapi disebut nama Khadijah. Pua ke lung hansip laga. Padahal Khadijah hanya janda. Ilun iaitu perawan yang menikah.
Pakan cina tolong iaitu nan Khadijah ni sebut. Ni bedah Rasulullah dengan kasih sayang ni pegah. Aisyah, betul mutuah. Engkau saya nikahkan itu perawan gadis. Dan dari idra ni betul. Tapi hai mutuah hai lom pegah bagata apa? Sidra Khadijah dibanding dengan 1000 wanita lain sungguh tidak bisa menggantikan kedudukan posisi Khadijah di sampingku, kata Rasulullah. Kenapa? Betapa depu dia kata hai Aisyah. Di mana pada saat itu ketika wahyu pertama turun, semua orang mencemoohkan saya. Tidak ada yang mau percaya atas kenabian dan kerasulan saya. Tapi Khadijah, dialah orang yang pertama menyemangatiku, menyelimutiku dan memberiku semangat. Bahwa terus aku akan terus semangat. Karena dukungan dan dorongan daripada Khadijah. Dan tetepu, ubina harta Khadijah. Mandung kesumbang ke jalan Allah. Ha'ikna sotop posisi Khadijah. Berseri bedo je inang lain. Khadijah tetap nomor 1. Tapi Aisyah han lagi lanjut kalimatnya. Karena kejaga-jaga perasaanmu. Sebab itu bahaya. Apalagi Nabi kita nyo urung pencemburu nomor 1. Baik kurung sopan tayo. Nabi kita nyo yang mulia. Yang cemburunya luar biasa. Ini karena alasan inilah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengklaim istri-istri Nabi setelah wafat Nabi haram untuk menikah kepada selain lelaki. Lain daripada Nabi haram menikah. Menikah kepada haram oleh Allah. Perumuh-perumuh Nabi. Tok Nabi yang dia mengkawin dengan orang yang kali pernah mengkawin dengan Nabi. Yang menan urung syilun. Dijaga betul oleh Allah. Inilah perilaku-perilaku Rasulullah di mana dalam rumah tangga. Tak contoh lagi kita nyomi. Nabi nanuwa tengah malam na. Tapi Nabi hanatam pernah raya-raya gemusuh ada gemuhoi urang dan gejaga perasaan tetangga. Ngon urang hanagasa Nabi ni pegahaba lemah lembut. Nekalan ni Nabi waktu nutubit ukota upasai pandangannya selalu menunduk ya. Gaki waktu langkah memang kata orang langkah Nabi raya-raya. Tapi kita jangan berasumsi tapi kita yang menang. Nya raya. Nabi makna raya. Otnan ubet ha. Han raya tat han ubet tat. Setengah. Tetapi langkah Nabi itu pasti. Makna pasti. Menyo Nabi kerana langkah uke. Ike na tantangan. Ada rintangan. Ada perlawanan. Nabi tidak mundur. Han gesurut Nabi. Berangkaban diancam. Nabi akan terus lanjut mimpi. Lanjut jalan. Dan perjalanan beliau dinaungi daripada langit dengan tua. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nejaga ho yang neja." Kenapa? Senantiasa beliau hanya semata-mata untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nyo ke yang perlu kita terapkan. Apakah dalam keluarga atau dalam kampung atau di pasar di mana saja. Nyo sama-sama mimandum tu. Mengingat cinta kepada Nabi, yang pertama berselawat kepada Nabi. Maka kami si golom di penghujung watai ni, trek mentang yang bandang. Tam selawat lagi Nabi tiga tepo. Shalla alaika Allahu ya adnani. Hidrolong. Ira nengi je dulu lagi yang karabe tu itu kalau 18 ke batu ira nonton deh. Sama-sama katanya cinta kepada Nabi sama-sama dalam selawat. Nyo ke nonton de malaikat entek apa kan gesuting entek kepuar ke debat Nabi dia cerita. Dia pegah disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Si malam ni menyoek si 10 20 je menyoek sertuh lebih good. Lebih-lebih kami nak adik-adik long, kakak-kakak long yang hana lom na nak min. Nyo ka sering long sampaikan. Yang je nama selawat gebiar nak min ya Allah. Tapi punya teknik, punya cara. Nama selawat ke Rasulullah. Rezeki kita nyo agak serat bacut kan. Ada rezeki kami kurung meselawat ke Rasulullah.
Nah penyakit yang han pulih-pulih ni selawat ke Rasulullah. Ni tawassul dengan selawat tersebut itu minta penawar daripada Allah. Beja ke penawar talakai Allah daripada penyakit A atau penyakit B, insya-Allah akan memperoleh kesembuhan mim tua. Inilah kebesaran Nabi kita yang mulia. Makanya jangan pernah bosan lidahnya, baik pernah bosan. Ingat terus kepada Nabi kita yang mulia. Kenapa? Sering diceritakan oleh Mubalik, tengku-tengku sering diceritakan. Nantinya, watetrok bak urau bangkit. Ini semua kita akan sadar nantinya. Urau bangkit tiba mi. Nyodonya ke pancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mandum. Mandum. Semua tanah menjadi rata. Kuburan ada tempat lemi. Semuanya rata. Hancur mandum. Dia pegah oleh Allah. Hoka raja-raja. Yang lam dunia ka pegah dro ke raja. Mana kalian pada hari ini? Inilah raja di atas raja yang berkuasa selamanya. Ni pegah li Allah. Allah siro ke pegah haba. Nyo kagak pancur rangit-rangit kagak runtuhkan semuanya mi. Tibalah hari kebangkitan. Watetro ba uro bangkit. Allah ke perintah malaikat Jibril. Jibril cari kuburan di mana kekasihku istirahat. Ya sitot. Maka malaikat Jibril ni turun kono bumo mi. Bumo kasari madum. Hana bak kaya hana bangunan li kasari. Kuburan-kuburan hana depan li kasari madum. Malaikat Jibril bawa tenyan pi kualahan. Hana getupat. Pada kubu Nabi Muhammad. Padahal sahabat paling dekat malaikat Jibril itulah Nabi Muhammad. Kok berat totan yang ngon paling to yang bahasa Aceh. Gesita oleh Nabi oleh malaikat Jibril hana ketepat. Terakhir gotok-tok bumo oleh malaikat Jibril. Hai tanah, beritahukan kepadaku di mana keberadaan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemetar bumi. Bumonyo mengkat-kat mim tua. Maka jimu pegah-pegah tanah dengan tanah dimanapun keberadaan kekasih Allah, maka tentangnya ente retak. Bumi ini retak. Tentang Nabi, yang hina retak tehah bumo Nabi ni tebit mim tuah dengan kemuliaan. Ni bedah Nabi mi nyo umpama lagi nyo mi ni bedah Nabi ba ule tanah kuburan yang hina neduk Nabi. Ya, ni pleh serban Nabi karena kenang tanah debu kan baru bedah dalam tanah. Ni sampuh serbannya daripada tanah kaglih mandum ni pakai kembali le Nabi. Baru Nabi ke kalan kiri kanan. Ke kalan lain dah goyong. Putra kayo. Seketika teruk malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Jibril. Nyo putra ka Jibril. Nyo puro yo. Nyo pegah le malaikat Jibril. Muhammad. Menurut pemberitahuan daripada Allah. Inilah hari kebangkitan. Kena tayang le Nabi. Berarti ini hari kiamat? Nyo Muhammad. Uronyo uro kiamat? Nyo. Jibril, menyonyo uro kiamat Jibril. Di mana engkau sembunyikan umatku? Umat lon patah kubah Jibril. Apakah engkau telah melemparkan mereka ke dalam neraka? Tidak Muhammad. Jibril, katakan kepadaku di mana umatku? Coba bayangkan mim dua. Lagian bangkit Nabi daripada kuburan nedu atas tanah. Hana netayang Khadijah. Hana netayang Aisyah dan istri yang lain. Hana netayang Fatimah. Bahkan keluarga-keluarga yang lain tidak ditanyakan. Tetapi yang dalam pikiran Nabi, umat lunho. Karena Nabi ni dupumi, watene Isra Mi'raj de nekalan berapa banyak dari kalangan umat Muhammad yang nantinya jadi penghuni neraka. Ya Nabi, maksud ji baik sampai tamang neraka, berawal lun bi syafaat ile. Baik ile getik dalam neraka, merupakan syurga ju. Nyampan sayang Nabi ke umat mim dua. Nikun le malaikat Jibril Muhammad. Umatmu belum dibangkitkan oleh Allah. Nyo baru dra ne bangkit. Ente ke ujung gede baru tak bangkit yang lain-lain kan. Nyo golom bangkit para malaikat ni lagi pegat lom le Allah. Trip dah mentang proses. Baru lega Nabi Muhammad. Tingat umat berarti golom dalam neraka. Dupnan kasih sayang Nabi ni. Demikian kita yang hadir malamnya. Nantinya di yaumil mahsyar.
Nyan mi akan gade kita nyodli Allah. Gade di belang padang masyar. Merutuh ribetun mi. Inilah penentuan amal ibadah yang kita nyopo di dunia sampai di negeri akhirat nanti. Ino. Gepegah li tengku dalam kitab gue baca. Nanti di belang padang masyar. Matauro sejengkai ule. Nye. Tergantung amal. Kalau banyaknya amal kebajikan. Tentu saja hanam dah tepat di matauro. Demikian menyotanyodit amal. Bahkan banyak bermaksiat. Maka matauro ya teule. Contoh. Hino idunya. Oh wate tari uro. Berat je uro kan. Hana mandum urung yang haik getun uro. Nah urung biasa macam. Tapi gayan biasa. Hanam pepep anak tepu. Kenapa? Inilah nepetimang dengan ilmu pengetahuan agama. Sebagai ilmu tambahan bak malamnya. Semua kita yang berhadir. Menyota-nyota rasakan tari uro. Panas terik. Berat tak tu Hana manusia yang tidak mengeluh. Ho yang tajak urung kekun mana? Tak yo. Tak. Ho yang tajak. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau merasakan panas yang begitu sangat, laju terucap, kau berat tutung, tak. Tambahkan kalimat tersebut. Contoh, tak. Ya Allah, berat tak ya Allah. Lun melindung bakdro ni ya Allah dari panasnya api neraka. Yang diutamah oleh Nabi. Diutamah kalimatnya. Untuk apa? Kalaupun nama kita sudah tercatat di dalam neraka, maka dikala getanya berlindung kepada Allah dari panasnya neraka, yang kebawatannya Allah keperintahkan kepada Malik Zabaniyah. Hai Malik Zabaniyah, tolong engkau lihat di dalam neraka, apakah ada namanya hambaku yang saat ini berlindung kepadaku dari panasnya neraka. Ini klaim Malik Zabaniyah. Ini contoh ya, na'udzubillah. Mudah-mudahan hana masyarakat yang hadir bak malamnya mesti dropi ya Allah be'nanan dalam neraka drone ya Allah. Yang bak watenya minekalan le malaikat Malik Zabaniyah. Nanan urang tanya umpamanya mi dia mengadu malaikat Malik Zabaniyah. Ya Allah, nananji ya Allah. Dia pegah oleh Allah. Zabaniyah, hapuskan namanya daripada neraka. Karena pada hari ini dia telah berlindung kepadaku dari panasnya neraka. Maka tipuro gesampuh. Kan biu sagai. Yang berakan tanya hantruk kenan. Tapi nyo tu habis bapa kesi dia pegah. Tu abang kuimum tu umdau dia. Tu Kelewat yo. Baik bang kuimu mentang dia pegah. Terus bak kecil ni pegah. Jawabannya bak kecil ya pegah. Bak kecil itu tahu rayo. Memang kan Mekah ada lung tu tin. Ho yang tajak ke tu. Tambahkan sedikit kalimat supaya kita terselamatkan nantinya daripada api neraka jahanam. Nauzubillah ya Allah, kamu melindung badran. Nyoke ilmu demi ilmu akan kita dapatkan pada tempat-tempat pengajian agama. Hino nam pegat majlis taklim ni. Hino nam pegat majlis taklim. Si uro padungga, si minggu padungga. Ha? 3. Si minggu 3. Allah. Rukun temayang padu? Rukun temayang padu? Gak jadi. Rukun temayang padu? Nusulah. Ya bud mim tua ngan ya bud denna fahala nekalan gure-gure katanya tega sampaikan kelebihan-kelebihan tayo kata ya bud terus bak menasah tatanya bak tengku kiban cara tengku tadang sembayang kiban cara tatung isembayang bahkan untuk meredam kemarahan seorang istri itu mudah karena kemarahan bengeh suatu ketika Nabi Allah Musa nejak marit dengan Allah di Bukit Tursina. Dalam perjalanan merumpa dengan iblis, isitup Nabi Musa. Nabi Musa ketupunya iblis. Nabi Musa raya apanya ngurung mi?
Jadi mio tak bayangkan adalah gonyan generasi kepadum kenabian tapi ke ubet ke raya panjang Nabi Musa tu. Itanyang lebli. Musa hone ja rikun le Nabi Musa. Upu ke urusan long ikah. Long bertiga hendak urusan buka. Bekeh tayang long kah. Tayang lebli. Kan nak tayang hone ja. Ilong kuno ja bukit Tursina kuno marit dengan Allah. Ikun lebli. Nutim tanyang ba Allah tiat, nutanyang tiat. Kira-kira menyo kamu iblisnya bertaubat di jalan Allah, apakah Allah menerimanya? Nutanyang tiat. Nabi Musa kat terbaca, nyo ikah pu kayuyu menteng atau memang benar-benar kalian mau bertaubat kepada Allah? Ikan le iblis, kamu bibitnya bertaubat. Cuma nutanyang ledro ni, getrimang taubat kamu oleh Allah. Maka urung silon, gekan le Nabi Musa. Untuk menyokamayang ka ebeh kupoh. Raya tak Nabi Musa. Kejak Nabi Musa kemari dengan Allah di Bukit Tursina. Netayang le Allah. Ada apa Musa? Ya Allah. Waktu dalam perjalanan lo kemujak kena bak bukitnya. Tadi di perjalanan saya jumpa iblis. Teman. Yang ke iblis you tanya yang bak lon. Bakdra ni ya Allah. Ketika mereka mau bertaubat kepadamu ya Allah. Apakah engkau akan menerima taubat mereka? Ini pegah oleh Allah Musa sampaikan kepada mereka bahawa siapapun yang bertaubat akan saya terima taubatnya. Senang tak? Berarti ya Allah iblis menyai taubat ni terima, lun terima. Berdasarkan kesalahan pada awal iblis enggan untuk bersujud kepada Adam. Maka hari ini mubarak lun terima taubat iblis, ji harus isujud bak kubu Nabi Adam. Kabat Nabi Adam kaiwa balon, artinya tinggal kubu. You sujud bak kubu Adam, maka lun terima taubat iblis. Gua je Nabi Musa. Dia gua Nabi Musa karena jawaban isitup le iblis. Musa, kiban ke jawab le Allah, ke terima taubat kamu? Ikam yang anak taubat ku hambu ke Nabi Musa. Kan baik le ke terima Tuhan. Kali lun tanya ba Allah, ni pegali Allah akan keterimang siapapun yang bertaubat termasuk kalian wahai iblis. Iblis kok senang. Kok senang iblis. Tetapi kalian Nabi Musa. Gata-gatanya kesalahan pada awal perjalanan bahwa kalian disebabkan enggan sujud kepada Adam. Maka hari ini kalian harus mengulanginya lagi baru taubat kalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang le iblis. Bukankah Adam telah kembali kepada Allah? Hanya. Lalu kepada siapa kami sujud? Pegahlah Nabi Musa. Allah memerintahkan kalian wajib sujud bak kubu Nabi Adam. Ikan le iblis. Ikan mengawurung mendang hangku tim sujud. Bak kubu dah kuat sujud. Ya iblis. Bengeh Nabi Musa. Gila kepoh. Waktu gila kepoh. Ila ke ampun iblis. Baik Musa. Ikah kakak pengelong. Kau permainkan. Komunikasi lon marit dengan Allah kakak pu main lekah bengeh wate genuk poh le Nabi Musa ikun le iblis Musa bek tapoh lon bek tapoh akan lon bite langkah-langkah kinerja kami untuk mempengaruhi anak cucu Adam itu akan saya kasih tahu rahasianya. Maka kele Nabi Musa ci pegah aja pegah le iblis. Wate manusia tengah bengeh nyo dalam rumah tangga kami hati-hati. Nanti ni ingat bak suami yang hana ajak dakwah malanyo. Wate manusia tengah bengeh, tengah nafsu amarah, tengah GA ampere ya. Ipegah lebli wajahnya itu kami kuasai. Wajah urung bengeh kami kuasai. Kami rasuki wajahnya. Menyo memang bengehnya han berat, kamu pu berat ipegah lebli. Kalau di suami istri sampai-sampai nanti mereka itu mengeluarkan kalimat cerai atau sampai memukul atau sampai membunuh baru kami cuci tangan. Nya iblis buka. Nyo rahasia iblis buka. Maka urusi yang tuan berbahagia. Nyo bertingat kita nyo watena kemarahan suami, kemarahan istri dalam rumah tangga. Tapi ingat ayah baik bengeh ente ijak iblis pamukara. Demikian promo lako bertajam ju. Baik bengeh-bengeh mana mitlong untuk mukara ni tamong iblis. Istighfar. Astagfirullah.
nanti boleh dipraktekkan. Boleh dipraktekkan. Ya, yang ilmu malamnya itu boleh dipraktekkan. Ente kiban. Perubahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asai ka bengeh urang ni pegah aju. Nyai saluh iblis itu istighfar bertajam. Gaduh mim dua. Kalau tidak, inilah kemarahan manusia yang bisa dikendalikan oleh iblis alaihi laknah. Baik sabai-sabai kita nyo dalam perangkap-perangkap iblis. Kehidupan kita nyo hanya sementara. Tiba masanya nanti kita nyo akan kembali kepada Allah. Di hadapan Allah nantinya kita nyo akan kita nyo persoalan-persoalan menyangkut dengan kehidupan dunia. Selesai taboh, saboh kita nyo. Selesai taboh, saboh kita nyo. Ulun hae menanggung berat beban dan dosa. Tolonglah kita indahkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita terus diwarnai dengan syiar atau sunnah-sunnah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pegah hana masalah hana mungkin mi. Hana urang hana masalah. Suatu ketika na urang kena lapor masalah bak Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Goknya gemu paki suami isteri gemu paki. Maka Nabi ultimatum le Saidina Umar. Kalian kalau sering bertengkar, bahkan sering menyalahkan istri atau istri sering menyalahkan suami, itu nanti akan saya hukum dengan tongkat. Nah tongkat Nabi Saidina Umar, gepoh dengan tongkat. Dan hana tawar menawar. Yang inang gepoh, yang lako pi gepoh. Maka orang termakut. Wate masa khalifah Saidina Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, yang peraturan betul-betul peraturan diterapkan. Sehingga apabila na suami yang bertengkar dengan istrinya, nyo dua genyo gemu pakat. Nyo tajak bak Saidina Umar ya, tak tepat ya. Draw ni yang salah. Kenle lako, draw ni phone. Pulung kembak draw ni phone. Kenle lako, kan gara-gara bunuh telat patagun bu, mai dong hai kutu ku tipak dengan belangong. Kenle perumo, yang ke draw ni beo-beo main tipak. Nyo dia akan kuadukan kepada Saidina Umar. Kekenela ko, saya juga akan mengadukanmu kepada Saidina Umar. Bedahnya dua-dua berangkat dari Saidina Umar. Kira-kira truk bak jalan kena tamang rumah Saidina Umar. Kekalian tu, tuam, mi bapa-bapa puyang na bar rumah Saidina Umar. Ge menginging tu kalian dua ke? Tanya bunuh karu, pihak nak tempat bapa ke kan? Rupanya berat ini olom Saidina Umar karu ti. Makin pancara, oh pun mantai adu ini tak awak. Wadah kena wadah kalau letai na Umar, goi tu. Hai. Kita kena. Hodan aja. Umar, kamu bunuh nak cekcok bacot dalam rumah tangga. Berarti lu rencana lu nak mengadu bakdra nu. Demikian isteri lu nak mengadu bakdra nu. Tetapi kenapa sampai tidak jadi? Apakah nak jadi? Hai. Kamu bunuh hana berat tan bunuh pikaru tetro bunuh ku dron lebih berat dron karu tang. Mangku putih ku aja badron kau kuat wo. Nak bengeh Saidina Umar? Tidak. Tersenyum Saidina Umar. Urangnya pun keberangkat dia wo kadame. Inti yang lun kemu pegah pu. Hana getanyo yang hana persoalan dalam rumah tangga. Kepada urinang. Beuk tu lun pesan. Ujian terberat kita suami isteri adalah gepesempit rezeki dalam rumah tangga mi. Nyo ingat habis yo. Oh wate hana peng isteri harus terbuka lebar. Nyo bejet ge maklumi, bejet ge terimang suami ati hana peng, bejet ge im-im irmo bek karu. Le kita nyo wate gara-gara hana peng kleek kleok karu, wate ka karu. Na urang yang sampai ge cerai perumo. Puputnya. Borosa kan ada kita baca surat kabar. Bak koran itu lihinan ramai-ramai istri menggugat pasah. Ya ajukan pasah bak dinas mahkamah syariah. Yo teta cek gara-gara kurangnya ekonomi, belanja hantip. Nya lako-lako yang mentang main chip kaje nukubah. Hai lakom tua. Baik lingan judi, na'udzubillah. Drone yang menetap bak but-but yang kepaharim oleh Allah. Sehingga akan dipuji nilai-nilai agama dalam kehidupan katanya. Enggak usah takut masalah rezeki. Kenapa? Karena Allah kali menjanji. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hana yang melata-lata ada muka bumonyo kecuali makna hana mana ada mentang med-med kita nyo ada muka bumonyo Allah getanggung rezeki bagi kita nyomi tetap Allah akan gepu mudah. Yang penting kita mau jalan usaha dengan baik, menempuh dengan cara yang halal, jauhkan yang haram.
Karena menuntut yang halal itu adalah perintah wajib. Talabul halal faridah. Tuntut yang halal itu hukumnya wajib. Maka carilah nafkah. Bawalah pulang nafkah yang halal untuk dimakan anak dan istri. Supaya membekas dan mendarah gapah. Yaitu katanya, yaitu orang Islam yang beriman kepada Allah. Hantar sentuh kepada yang haram. Karena resiko katanya makan haram. Raya dan mimudua. BO mentang perutnya itu merasa yang haram. Singa akan tak sedar yang haram pak lain mim dua. Nyo uronyo tinggal gencar tat urung. Nah urung yang putubit bahasa. Jangankan untuk tenak minta yang halal, yang haram he. Nyan bahaya bahasanya. Yang haram he. Yang halal hana he. Namanya ujian kehidupan itu kan berputar. Kadang-kadang mudah, kadang agak sulit. Itu cara Allah. Allah ketentukan kata nyomi. Dah ketentukan. Jalan kehidupan ini Allah yang menentukan. Namun pikiran dan pilihan itu pada kita manusia. Kita memang memilih sesuatu. Namun letak pilih. Kita tidak siap. Allah dijadikan katanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu. Dan Allah menjadikan perbuatan kamu. Tapi bem berdalih ke Tuhan. Pada katanya hana tak sembayang baik mendalih ke Tuhan. Tanya tak pubuk dahsyat baik mendalih ke Tuhan. Maka katanya gubuh akal. Ni pegah le Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Akal itu adalah hadiah istimewa daripada Allah kepada katanya. Maka pergunakanlah akal sebaik mungkin. Supaya kita jelas kelihatan berbeda dengan binatang. Makhluk yang tidak berakal. Mamiyo katanya hana tak manfaatkan akal. Maka hana bida kita nyongan binatang. Na'udzubillah. Nyoko tulak tarik jihmi mutua. Supaya ada dalam pandangan kehidupan manusia. Kita itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai apa? Pembawa amanat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menentang daripada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah harta kebili Allah. Sumbangkan pada jalan Allah. Supaya tengok baik mukumat masalah. Nabi sampai kena wafat mi. Sampai kena wafat deraninya. Sakit kabrat. Tetap ditanya Mbak Saidina Ali karamallahu wajha. Ali, adakah harta yang tertinggal? Pernah lu kubah harta lu? Nekun Saidina Ali hana ya Rasulullah. Ali tawo tiat urumoh. Karena kan posisi di masjid. Tawo tiat urumoh datanya Mbak Aisyah. Putra nak tinggal. Tumakut hak. Ditanya Saidina Ali. Pakan tumakut hak menan ya Rasulullah. Ketika tiba-tiba lun wabah Allah. Bekna mukumat dasya dengan manusia. Ingatlah Umi. Na baranggo pernah tacok pulang. Watenuwa Saidina Ali baru Muhammad Aisyah ni tanya. Pernah tinggal lain. Yang nasi tok bajai buso. Bajai busonya necok le Nabi jamun. Wate perang dengan Yahudi. Dalu Yahudinya nepuo tanya. Truk kenan ni ucok le Rasulullah. Ni pegah bak Saidina Ali. Tanyakan kepada mereka. Supo juk pulang. Lung bek mukumat dengan manusia manapun. Lung kembali kepada Allah berdalam keadaan jeroh. Maka kami nak tamutang dengan syarat tu. Mentang udip ni bayar. Ber1,000 mim tua. Bek ni anggap sepele tanya. Ni nasi dro urang meninggal mi. Mentang mukumat dengan urang. Nabi bengek. Nabi bengek. Sidro urang meninggal digotong. Genek bau tempat sembayang gede. Ramai-ramai urang tengok kebak. Tiba-tiba Rasulullah ni lewat mi. Ikan le keluarga. Mintalah Rasulullah sebagai imam solat jenazah. Mulia taknya. Nuplung keluarga tidak nak tayang. Ya Rasulullah. Sudikah engkau mengimami solat jenazah keluarga kami? Ni tayang le Nabi. Apakah dia meninggal itu ada hutang dengan saudaranya? Nak tayang mbak perumo. Kalau kodro nak meninggal nak hutang tu. Ke le perumo. Santut ki hutang. Ni dengar le Nabi. Ni ke le Nabi pu. Menyo bahasa katanya. Kasembayang ke ro ku. Hana galak Nabi ke berangkat. Ka? Golom truk bak tabuh simpang. Tiba-tiba. Ni tegur le malaikat Jibril. Allah yang perintah. Pernah pegang le malaikat Jibril. Ya Rasulullah.
Allah yang perintahkan, kembalilah engkau salati. Menjadilah imam salat bagi jenazah yang. Nedang ya Rasulullah. Dia berkata Nabi, han lon tem dang ma urang-urang yang meninggal mentai kubah hutang dalam dunia, mentang hukuman dengan manusia. Dia berkata malaikat Jibril, dia berkata Allah, wahai Muhammad, urang nyan buno kagak bayi hutang le Allah mandung. Nyan urang penasaran, ibancara kagak bayi hutang le Allah. Kan hawa terbat tanya na hutang bergebayu le Allah. Nah, netayang le Rasulullah, kibancara gebayu hutang le Allah. Urang yang meninggal nyan kubjai hutang hanangan gebayu mi. Memang hanangan bayu. Kena hana bayu, memang hanangan bayu. Maka waktu di penghujung yang kami sakit-sakit, gecok tasbih, tung ismayang gebaca kul huwallahu ahad. Dalam riwayat seribego si malam. Atau kena seribego si malam. Maka ketika truh ajal urang bononya, Allah keperintahkan malaikat Jibril untuk menyamar ke urang meninggalnya. Ka giyak juk, giyu bayi hutang, bakso gemutang, giyak bayi. Urangnya, urang yang po hutangnya, waktu truh malaikat Jibril kan rupa-rupa urang je. Geken le urangnya. Alhamdulillah pak kan bayi hutang lon. Wate dro nemu utang peng long borosa agak kepepet perlepeng, long utang lom bak gop long. Bati miau ronyo kan bayu, kana ngelong bayu utang gop epat. Alhamdulillah, terima kasih. Wate guo malaikat Jibril kan wajahnya seperti orang yang berhutang. Guo ju. Geken le urang buno. Lain wajah. Sang lagi kena meninggal kan. Dia bayu utang-utang. Padahal memang kau meninggal. Tapi dubnan cara Allah. Urang siang mutua, watai gadah urangnya baru je pegau pengumuman di menasah. Bawa urangnya kagua ba Allah. Nyan cara Allah mudah. Intinya bekna kehidupan getanyo yang mukumat dengan sesama manusia, getanyo tahu ba Allah. Bahaya. Karena watai tahu ba Allah mentang dalam keadaan dosa, itu dipertanyakan oleh Allah. Getanyo watai kecabut ruh. Ruh getanyo kecabut, gebapa le malaikat tu. Wiyau gede. Jika Allah, netayang le Allah. So ya. Si pulin ben pulin ya Allah. Kiban perjalanan kehidupan ji. Getulih na catatan amal. Nyan monyo tekedi bermasalah geken le Allah. Pinah gede. Hana rida Allah gekalan tanyo kembali kepada Allah. Bagaimana halnya getanyo yang penuh dengan dosa. Yang belum sempat bertaubat. Yang ngan tetangga tetamu bengeh-bengeh. Tamu kun-kun. Uronyo sindir menyindir gara-gara kekayaan. Gara-gara gop lebih epeng hamai takalan. Susah ketanyo karena senang gop. Nyo atranyo jangan sampai tabawa mati. Sampai mati ketanyo mentang kuto hati ditawa ba Allah. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Ketika masanya ketanyo kembali ke hadapan Allah. Dalam keadaan berdosa. Kan han ketanyo le Allah. Jamun kata long kirim mudonya glih pakan jino kata wabak long dalam keadaan kuto fa innalahu jahannam peglih le kedih giu peglih le Allah karena kita terlahir sebagai manusia fitrah bersih pakan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan kuto nyolah kita nyo persiapkan mi hari demi hari perjalanan terus berjalan yang kita usahakan adalah amal kebajikan tanpa ada persoalan dan sangkut paut dengan manusia yang lain supaya kembali kita kepada Allah baik hukumat dengan go urung silun hikmah yang paling besar nekalan meninggai ulama ketanyo ban-banyo kiban Allah pemulia mi dari Jakarta urung sembayang jenazah Masjid Raya Baitur Rahman 10 ribu oleh disambut oleh jamaah PD Jaya disambut oleh jamaah Samalanga disambut oleh jamaah di Jenim subhanallah niku doa. Inilah yang kita rindu-rindukan. Maka tanpa adanya kebaikan yang kita kerjakan, dari mana kita akan memperoleh hasil sedemikian rupa? Ini adalah rancangan, cita-cita kita. Kita kepingin, ya Allah, dak mejilung lagi nyan. Kupjai urung sembayang, hana pre malam urung sama dia, rata pelosok. Bahkan ada yang membuat itu sama dia akbar, zikir akbar. Diniatkan pahala kepada beliau. Bisa kita bayangkan, bagaimana bahagianya beliau di alam barzakh. Inilah yang kita damba-dambakan. Mudah-mudahan selalu dalam doa kepada Allah kita mohonkan, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Sayyidi, ya Maulana, sebagaimana kami berkumpul pada malam ini, ya Allah,
di halaman masjid untuk merayakan hari kelahiran kekasihmu ya Allah. Musapat kamu bak malamnya ya Allah. Kumpulkan kembali kami nanti di yaumil mahsyar. Bersapat lom kamu lagi nyo. Ya Allah, kecintaan kami kepada kekasihmu, kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belaginyo singa bersapat kamu dengan Nabi. Tamung Nabi dalam syurga, izinkan kami mengikuti dan mengiringi Nabimu ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amma wa yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma anzilir rahmatan wa salamatan wa rahmatan wa maghfiratan fi ahli hadzal baiti ya Allah, hadzal masjid ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi ya Sayyidi ya Maulana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amina ya rabbal alamin. Istajib du'ana kullana ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
terima kasih Allah ucapkan kepada Ami dan Ayah seluruh hadirin yang sudi kiranya duduk sampai tengah malam mendengar dakwah hingga dengan selesai. Mudah-mudahan di setiap penyampaian Allah limpahkan taufik, hikmah dan hidayah kepada ulun tuan yang menyampaikan, kiranya adalah manfaat bagi seluruh hadirin yang mendengarkan. Dalam penyampaian ketika terdapat kejanggalan, kekurangan atau gasanerit ulun tuan dalam penyampaian, kepada Min dan Ayah seluruh hadirin pendengar, ulun tuan laki maaf, beraya datat maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.